Suara batuk terdengar dari samping, tidak terlalu keras, tetapi terdengar menekan. Lu Sueki dan yang lainnya melihat ke arah dan melihat itu adalah Tian Bolis yang sedang duduk di tangga batu, batuk tanpa henti dengan rasa sakit yang terlihat di wajahnya. Lu Sueki sedikit mengernyit, kekhawatiran terpancar di matanya. Dengan kultivasi Tian Bolis, dia sudah mencapai tingkat di mana penyakit tidak akan menyentuhnya, bahkan batuk ringan ini, ternyata tubuh Tian Bolis terluka di suatu tempat. Lu Sueki terdiam, Xiao Huan yang berdiri di samping, diam-diam berjalan mendekat. Tian Bolis terkejut, menatap Xiao Huan tersenyum dan berkata, "Ini, senior, terima kasih telah menyelamatkan kami bertiga." Tian Bolis tersenyum, berbicara dalam kelelahannya, "Ini hanya masalah kecil, tidak perlu disebutkan, tetapi ini bukan tempat yang baik dan tidak baik bagi Anda untuk tinggal lama di sini. Jika tidak ada masalah lain, lebih baik cepat pergi dari sini." Zhou Yixian mengangguk berturut-turut, berkata, "Iya, dia sangat benar, Xiao Huan, lebih baik kita cepat pergi." Xiao Huan memutar matanya ke arah kakeknya, berkata kepada Tian Bolis, "Senior, apakah kamu baik-baik saja, ada yang bisa saya bantu?" Tian Bolis menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya baik-baik saja, Anda semua bisa pergi, jika orang itu kembali, Anda semua mungkin tidak seberuntung itu untuk melarikan diri." Setelah berbicara, warna gelap secara tidak jelas melintas melewati wajahnya yang montok, wajahnya kembali menunjukkan rasa sakit dan mulai batuk lagi, suaranya juga menjadi lebih kasar. Dukun setan yang berdiri sendiri, matanya terus menatap Tian Bolis, menyaksikan semua tindakannya, di wajahnya yang terselubung, hanya sepasang mata yang menunjukkan tatapan berpikir. Xiao Huan tidak bisa menahan desakan Zhou Yixian, pada saat yang sama setelah memastikan bahwa tidak ada yang bisa dia bantu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Tian Bolis dengan anggukan dan kemudian mengikuti Zhou Yixian dan Taois anjing liar keluar. Namun, hanya setelah beberapa langkah, dia tidak bisa tidak melirik iblis yang malu, dia sepertinya menemukan sesuatu dan terkejut, berbicara kepada Zhou Yixian, "Kakek, lihat orang itu, mengapa dia berpakaian sama dengan guruku?" Reaksi pertama Zhou Yixian adalah, "Guru apa?" Dan berhenti. Dia menyipitkan mata dan menilai iblis dukun itu, berkata, "Dunia ini benar-benar penuh dengan orang-orang dan hal-hal aneh. Tidak dapat mengatakan dengan pasti ada beberapa yang mirip dengan guru Anda yang bertindak misterius. Jangan pedulikan dia, lebih baik kita cepat pergi." Xiao Huan mengakui dan mengikuti, tetapi dia tidak bisa menahan diri dan melihat lagi. Dukun iblis itu tidak memperhatikan Zhou Yixian dan mereka, berdiri di sana dengan tenang dan memperhatikan Tian Bolis. Segera, Zhou Yixian, Xiao Huan dan Tao anjing liar meninggalkan kamar mayat yang ditinggalkan. Tempat yang sudah tampak sunyi, segera menjadi lebih dingin dan tidak ceria. Perhatian Tian Bolis dan Lu Sueki segera datang ke pria berpakaian hitam misterius itu. Tian Bolis dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah Tuan masih memiliki masalah di sini?" Dukun iblis itu terdiam sejenak, matanya dari Tian Bolis ke Lu Sueki dan akhirnya kembali ke Tian Bolis. Kemudian, dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan sepatah kata pun, sosoknya melayang mundur, diam-diam bergabung ke dalam kegelapan malam. Angin malam bertiup dari jauh, dingin, di seluruh kamar mayat, tidak ada suara, bahkan tangisan serangga biasa di hutan belantara, keheningan yang mati. Lu Sueki entah kenapa, merasakan kegelisahan sesaat. Tian Bolis menengadah, menatap lama, tampak merenung. Lu Sueki tidak tahu alasan pikirannya yang dalam sehingga tidak berani mengganggu, tetapi setelah beberapa saat, masih tidak ada gerakan dari Tian Bolis. Khawatir dengan kondisi kesehatannya, hendak bertanya ketika Tian Bolis tiba-tiba menundukkan kepalanya, disusul dengan rentetan batuk yang bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Lu Sueki terkejut, bingung dan hanya bisa bertanya, "Paman Guru Tian, apakah kamu baik-baik saja?" Tian Bolis terbatuk-batuk beberapa saat sebelum berhenti. Akhirnya menghela napas. Dia perlahan melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Lu Sueki tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Paman Guru Tian, kita tidak jauh dari Bukit King Yun, saya pikir lebih baik kita kembali ke King Yun dulu, mari kita buat rencana setelah bertemu dengan berbagai guru senior." Tian Bolis mengerutkan kening, sepertinya mengingat sesuatu, berbalik dan berkata kepada Lu Sueki, "Saat aku pergi, Lembah Bambu Besar dan gurumu Bibi Suru, apakah mereka semua baik-baik saja?"
Lu Sueki mengangguk dan berkata, semua baik-baik saja, hanya saja semua orang tidak tahu kemana kamu menghilang dan sangat cemas tentang hal itu. Tian Bolis tersenyum, sepertinya salah satu perhatian utamanya sudah terjamin, tetapi dalam senyum itu, ada sedikit kepahitan. Lu Sueki melihatnya, ragu-ragu dan menyelidiki dengan hati-hati. Paman Guru Tian, baru saja orang-orang itu berbicara tentang Anda berkelahi dengan penjahat, siapa orang itu? Tian Bolis meliriknya, alisnya menegang, tidak berbicara. Lu Sueki bertemu pandang dengannya, tiba-tiba menemukan di wajah Paman Guru Tian ini, selain kelelahan, ada jejak energi gelap yang seharusnya tidak ada di sana. Mungkinkah mantra jahat aneh yang memenjarakannya telah merusak saluran energinya? Lu Sueki khawatir di dalam hatinya, tetapi di hadapannya, ada masalah mendesak lain yang tidak bisa dia abaikan. Dia ragu-ragu dan akhirnya diam-diam bertanya kepada Tian Bolis, orang itu, apakah paman kepala sekolah sekte Daoxuan? Tian Bolis terkejut, kilatan tajam tiba-tiba keluar dari matanya, dengan dingin berkata, apa yang kamu katakan? Lu Sueki buru-buru berbicara, murid sebelum meninggalkan gunung, diceritakan oleh mentor saya, peristiwa masa lalu di mana dia dan Paman Guru Tian, bibi guru suruh di aula leluhur pendiri. Tian Bolis tercengang, tetapi akhirnya dia tenang, setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang dan berkata, tidak menyangka Sui Yue akan benar-benar memberitahumu. Lu Sueki berkata, itu karena Paman Guru Sekte Daoxuan dan Paman Guru Tian, kalian berdua menghilang pada saat yang sama, Sekte King Yun berada dalam kekacauan dan dia sangat khawatir Paman Guru Daoxuan akan diambil alih oleh setan hati. Xiao Yichai dari cabang paling senior namun jelas tidak menyadari hal ini dan terpaksa membuat keputusan di sana dan kemudian, bahwa dia akan mengendalikan urusan King Yun dan menginstruksikan murid untuk meninggalkan gunung dan mencari kalian berdua. Tian Bolis, terdiam sejenak, berkata, jika Anda menemukan pendeta Daoxuan di kaki gunung dan jika dia benar-benar telah berubah menjadi apa yang ditakuti guru Anda, apakah Sui Yue memberitahu Anda, apa yang harus Anda lakukan? Lu Sueki menjadi sedikit pucat, seolah-olah rahasia ini baginya, adalah tanggung jawab yang sangat besar, di bawah tatapan Tian Bolis, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas berkata, sebelum murid meninggalkan gunung, telah mengunjungi balai leluhur pendiri puncak Tongtian. Dengan mentor, sebelum tablet leluhur King Yun, membuat sumpah khidmat, jika semuanya benar-benar seperti itu, demi reputasi sekte King Yun selama ribuan tahun, murid akan pergi dan bertarung sampai mati, pasti tidak akan berbelas kasih dan tidak pernah mengungkapkan masalah ini selama sisa hidupku. Tian Bolis menatap Lu Sueki dalam-dalam, pada akhirnya mengangguk dan hanya menghela nafas berat, meskipun aku tidak menyukai Sui Yue tapi harus kukatakan, dia benar-benar menghasilkan murid yang baik. Lu Sueki tanpa ekspresi, menundukkan kepalanya dan berkata, Paman Guru Tian, kamu menyanjungku. Tian Bolis samar-samar berkata, pada generasi kedua murid sekte King Yun, ada lebih dari 1000 orang, melihat sekilas, berapa banyak yang bisa mengambil tanggung jawab yang begitu berat, Ai. Dia terdiam sejenak dan melanjutkan, asumsimu benar, orang yang aku lawan beberapa hari yang lalu, memang paman guru sektemu, Daoxuan. Meskipun Lu Sueki sudah mengharapkannya, tetapi mendengarnya dari Tian Bolis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, setelah waktu yang lama, dia dengan tenang berkata, lalu. Tian Bolis mendengus, menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, kakinya sudah terbenam dalam lumpur, tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Lu Sueki terdiam, Tian Bolis berhenti dan melanjutkan, peristiwa di antaranya, adalah cerita yang panjang, tetapi karena Anda sudah mengetahui keseluruhan cerita, saya tidak memiliki apapun untuk disembunyikan dari Anda. Hari itu saya pertama kali menemukan petunjuk bahwa kakak senior Daoxuan tersesat, dan pergi ke puncak Tongtian. Pada akhirnya di aula leluhur pendiri, saya menemukan bahwa dia benar-benar, dan kemudian kami bertengkar di aula, meskipun dia telah berbalik ke sisi gelap, tetapi dia masih sangat terampil, akhirnya saya ditangkap olehnya. Lu Sueki diam-diam khawatir, keterampilan Tian Bolis dan pendeta Daoxuan, dia menyadari level mereka dan juga menyaksikannya sebelumnya, dua tokoh kaliber tinggi sekte King Yun ini bertarung di dalam aula, intensitas pertempuran yang bisa dibayangkan, meskipun sekarang Tian Bolis tampaknya meremehkannya, tetapi tidak sulit membayangkan pemandangan yang sebenarnya. Tian Bolis tertawa getir dan berkata, hari itu ketika saya pergi, saya juga siap, jika saya bisa membawa kembali kakak senior Daoxuan,
itu akan menjadi yang terbaik. Jika saya benar-benar tidak punya pilihan, saya hanya bisa memasukkan uang saya. Usaha terbaik untuk berjuang. Ketika saya dan guru Anda Su Yue mendengar rahasia ini di aula, kakak laki-laki Wan pernah berkata, ketika orang itu tenggelam dalam kebejatan, karena kejahatan menembus tubuh, vitalitasnya akan rusak dan secara substansial menurun. Saya tentu tahu bahwa senior Daoxuan saudara lebih terampil dari saya. Apa yang saya pikir, yang paling dalam peristiwa malang, saya akan binasa bersamanya. Bagaimanapun, masalah ini tidak boleh bocor. Lu Sueki tidak bisa tidak merasa menghormati, dari lubuk hatinya berkata, niat Paman Guru Tian, matahari dan bulan akan menjadi saksi, nenek moyang kita pasti akan memberkati dan melindungimu. Tian Bolis menggelengkan kepalanya, berkata, siapa yang tahu setelah saya mulai bertarung dengan kakak senior Daoxuan, saya menemukan bahwa meskipun kejahatan mengambilnya, keterampilannya masih sama kuatnya. Setelah beberapa pertarungan, saya masih ditangkap. Hanya saja untuk beberapa alasan, dia tidak memiliki niat untuk membunuhku, malah membawaku ke bawah dan memenjarakanku di kamar mayat yang ditinggalkan dan menyeramkan ini. Lu Sueki, yang diingatkan oleh kata-katanya, segera bertanya, kalau begitu, Paman Guru Tian, apakah kamu terluka? Kamu tidak terlihat sehat. Tian Bolis terkejut, tidak mengerti maksudnya dan kemudian mengerti dan dengan nada mengejek diri sendiri, berkata, siapapun yang dimasukkan ke dalam peti mati itu, dan selama berhari-hari, tentu saja tidak akan terlihat baik. Lu Sueki mengerutkan kening, masih merasa tidak nyaman, tetapi tidak bisa menyentuhnya, hanya bisa diam. Tian Bolis meliriknya, berkata, hal ini kurang lebih sekarang Anda tahu, apa rencana Anda sekarang? Lu Sueki mengerutkan kening dengan erat, berkata, mau bertanya pada Paman Guru Tian, lalu, Paman Guru Daoxuan di mana dia sekarang? Tian Bolis menggelengkan kepalanya berkata, setelah dia turun ke kejahatan, tindakan dan rencananya tidak dapat diprediksi, sebagian besar waktu dia meninggalkan kami, hanya kembali setelah beberapa hari. Menghitung sekarang dia baru saja meninggalkan kamar mayat ini kemarin, kemungkinan besar dia hanya akan kembali setelah beberapa hari lagi, tetapi tidak ada yang bisa memastikan, kadang-kadang dia juga akan kembali keesokan harinya. Petik 2. Lu Sueki berhenti dan berkata, Paman Guru Tian, mengapa kita tidak kembali ke gunung dulu, meskipun masalah ini tidak dapat dibocorkan kepada orang lain, tetapi selama dengan mentor saya dan Bibi Guru Suruh, Anda bertiga guru senior mendiskusikannya, bersama-sama, saya kira pasti akan ada rencana yang lebih baik. Tian Bolis terdiam sesaat, tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya, ini tidak benar, pertama kakak senior Daoxuan telah tenggelam dalam kejahatan, pikiran dan pikirannya benar-benar berbeda, apa yang akan dia lakukan, tidak ada yang bisa memprediksi, kedua jika kita kembali ke gunung dan kita kehilangan jejaknya, lalu apa yang harus kita lakukan? Dia berhenti sejenak, berkata, mengapa tidak seperti ini, pertama-tama kamu kembali ke gunung, beritahu Bibi Guru Su Yue dan suruh tentang kejadian itu dan minta mereka untuk segera datang. Lu Sueki ragu sejenak, berkata, tetapi jika Guru Paman Daoxuan kembali malam ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Tian Bolis tersenyum tipis, tidak langsung menjawab dan malah berdiri. Perawakannya pendek dan gemuk, wajahnya tidak terlalu menonjol, tetapi untuk beberapa alasan, hanya berdiri begitu santai, itu membawa kehadiran tertentu, rasa hormat yang menakjubkan dan memerintah. Kultivasi seumur hidup, apa tujuannya? Tian Bolis dengan tenang berkata, sebagai seorang pria, bagaimana kita bisa takut sebelum pertempuran? Lu Sueki juga berdiri, selama ini baginya, Tian Bolis, selain menjadi mentor orang itu, tidak lebih, tetapi pada saat ini, dia dari lubuk hatinya, sangat menghormati Paman Guru ini. Dia mengatupkan giginya, dengan keras berkata, Paman Guru Tian, kamu baru saja dibebaskan dan masih perlu bermeditasi dan menyembuhkan, malam ini aku akan melindungimu, besok pagi aku akan bergegas kembali ke King Yun dan memberitahu mentorku dan Bibi Guru Suruh. Jika di acara itu Paman Guru Daoxuan benar-benar kembali malam ini. Tian Bolis terkejut, mendengarnya, melirik Lu Sueki, berkata, lalu. Dia tersenyum, wajahnya tampak lebih cantik di angin malam, berkata, di antara murid-murid King Yun, bukan hanya Paman Guru Tian yang tidak takut mati. Tian Bolis memandang Lu Sueki untuk waktu yang lama, bertepuk tangan dan tersenyum, kata yang bagus, pernyataan yang tidak takut mati.
Lu Sueki tersenyum tipis dan berkata, Paman Guru Tian, lebih baik kamu segera duduk dan mengatur nafasmu. Tian Bolis tidak banyak bicara, hanya mengangguk, kembali duduk di tangga, memejamkan mata. Lu Sueki melihat sekeliling, malam itu dingin, angin yin mendesah, belum lagi manusia, bahkan hantu pun akan sulit ditemukan. Malam sudah larut, siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok? Dia tidak ingin berpikir, juga duduk di bawah Tian Bolis, memejamkan mata. Tidak tahu berapa lama mereka duduk, pikiran Lu Sueki berangsur-angsur menjadi jernih, meskipun dia tidak membuka matanya, tetapi saluran energi di tubuhnya bersirkulasi dengan lancar, seolah-olah dia bisa merasakan setiap rumput dan pohon di sekitarnya, seolah-olah dia melihat mereka. Entah bagaimana dia merasa yakin, beberapa hari ini, dia sering berpindah-pindah dan juga sakit hati, tetapi kultivasinya, tampaknya telah meningkat. Hanya saja dia juga menemukan, meskipun indranya waspada, untuk beberapa alasan, Tian Bolis yang duduk di sampingnya, dia bahkan tidak bisa merasakan detak jantungnya. Lu Sueki segera merasakan rasa hormat yang lain, sepertinya para tetua King Yun, semua memiliki keterampilan yang menakjubkan. Sementara pikirannya begitu, dia tiba-tiba mendengar suara Tian Bolis, keponakan Guru Lu. Lu Sueki membuka matanya, dengan cepat berbicara, Paman Guru Tian, tolong panggil aku Sueki. Tian Bolis menatapnya, secercah samar di matanya, sepertinya membawa makna yang dalam, perlahan mengangguk dan berkata, Sueki. Lu Sueki tersenyum dan berkata, ya, Paman Guru Tian, ada apa? Tian Bolis mengalihkan pandangannya, tidak segera berbicara, Lu Sueki merasa bingung, tatapan Tian Bolis seolah melayang, melihat ke suatu tempat yang tidak diketahui, setelah sekian lama, tiba-tiba berkata, dulu kamu dengan murid cabang kami, murid Laoki, apakah kamu kenal? Lu Sueki terkejut, untuk sesaat dia yang selalu tenang, tiba-tiba merasa bingung, bahkan di bawah wajahnya yang cantik, memiliki dua bintik merah muda samar. Memaksa detak jantungnya yang berdebar untuk tenang, Lu Sueki mengendalikan perasaannya, tetapi wajahnya masih memiliki rasa malu dan malu, dengan tenang berkata, ya, Paman Guru Tian, kamu, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Tian Bolis tanpa ekspresi, tidak tahu apakah dia senang atau marah, seolah berbicara tentang sesuatu yang tidak penting baginya, dengan acuh tak acuh berkata, saya mendengar beberapa tahun terakhir ini, Anda telah meninggalkan gunung dan berkeliling, cukup mengenal Laoki, dan bahkan karena dia, ditegur oleh gurumu beberapa kali, dan bahkan sekali, sebelum semua orang, sebelum kakak senior Daoxuan dan gurumu, menolak master lembah-lembah Fenxiang yang secara pribadi melamar muridnya. Lu Sueki pada saat ini tidak dapat memahami mengapa Tian Bolis menanyakan semua ini, tetapi wajahnya panas, seperti akan menjadi merah, hatinya juga panik, seolah-olah membicarakan masalah ini di hadapan Tian Bolis yang tidak dikenalnya, membuatnya bahkan lebih bingung daripada sebelum gurunya Sui Yue Master. Ya, Lu Sueki untuk pertama kalinya, tergagap, setelah beberapa lama berkata, tetapi alasan mengapa saya menolak lamaran pernikahan, tidak sepenuhnya karena dia, itu karena saya sendiri tidak suka, jadi. Tian Bolis tiba-tiba menyelanya, langsung bertanya, jadi kamu suka Laoki kami? Kepala Lu Sueki merasakan suara, Weng, wajahnya terasa lebih panas, dia menatap Tian Bolis, melihat tatapan tajamnya, mengawasinya. Lu Sueki tiba-tiba merasakan keberanian yang tidak diketahui, tiba-tiba duduk tegak, menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah Tian Bolis, dengan keras, jelas, dengan bersih berkata. Ya, suara ini, seperti memotong es, jelas dan menyenangkan, tanpa keraguan sedikit pun, seperti matanya yang jernih, tanpa keraguan. Mulut Tian Bolis terbuka namun malah tertawa terbahak-bahak, tawanya tak tertahan, dari melankolis menjadi gembira. Lu Sueki melihatnya tertawa, malah merasa malu, tetapi untuk beberapa alasan terhadap paman guru yang pendek dan gemuk ini, dia merasakan beberapa derajat kedekatan. Sampai Tian Bolis menghentikan tawanya dan kembali menatap Lu Sueki, dia kemudian tersenyum, tetapi merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan, dengan tenang berkata, tapi sayang dia sekarang, berbagai guru kemungkinan besar tidak akan menerimanya lagi, jika dia bisa kembali ke King Yun lagi, betapa bagusnya itu. Tian Bolis dengan aneh memutar matanya, dengan dingin berkata, apa kembalinya, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya telah mengusir orang yang tidak berharga ini. Lu Sueki tercengang, tidak bisa mengerti kata-katanya, menatapnya.
Tian Bolis dengan acuh tak acuh berkata, aku tahu, kamu hanya mengkhawatirkan gurumu kan. Lu Sueki menundukkan kepalanya, berkata, guru juga melakukan yang terbaik untukku, dan dia tidak salah, aku orang yang salah, aku mengerti. Tian Bolis tiba-tiba, perilaku kasar ini mengejutkan Lu Sueki. Tian Bolis melirik ke arah Bukit King Yun yang jauh, berkata, aku hanya merasa, gurumu itu benar-benar menjadi semakin seperti nenek guru besar Shen Yu itu, dia tidak dapat mengetahuinya sendiri dan masih ingin menempelkan hidungnya, dalam segala hal, dan sebenarnya sangat suka mengendalikan pikiran murid-muridnya, mungkinkah dia juga seperti gurunya, telah menjadi tua dan kacau balau. Lu Sueki berseru, Paman Guru Tian, mengapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu? Tian Bolis melirik Lu Sueki, hehe, tertawa dan kemudian melambaikan tangannya berkata, jangan khawatir, setelah semua ini, serahkan masalahmu padaku. Lu Sueki tercengang, berkata, apa? Tian Bolis mencibir, ngomong-ngomong, bukan hanya kamu masih memiliki kakak perempuan bernama Wen Min kan? Lu Sueki mengangguk, berkata, iya, kakak perempuan Wen Min dia sebenarnya cukup dekat dengan Big Bamboo Valley Songdaren. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan senyum. Tian Bolis menatapnya, dengan marah berkata, Songdaren juga kepala ikan kayu lainnya. Lu Sueki tertawa terbahak-bahak, berkata, ketika kakak perempuan senior Wen Min kami berbicara kepada kami secara pribadi tentang kakak laki-laki Song, juga mengatakan itu. Tian Bolis menggelengkan kepalanya, tampak agak tidak senang dengan murid tertua yang lurus ke depan dan baik hati itu, tidak tahu apakah itu karena Songdaren telah menyebabkan dia kehilangan muka, lalu berkata, jangan khawatir, lain kali aku sendiri yang akan pergi ke lembah bambu kecil dan melamar kepada gurumu untuk 2 orang yang tidak berharga di cabang kami. Lu Sueki segera memerah, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dalam keadaan bingungnya, dia berkata, Paman Guru Tian, jika kamu terus menggoda murid, aku akan marah. Tian Bolis memandangnya, maksudku, kapan aku menggodamu? Kecuali jika Anda tidak ingin menikah dengan murid ketujuhku. Lu Sueki panik, berkata, tidak benar, maksudku bukan begitu, aku. Wajah montok Tian Bolis, matanya berkedip, dengan wajah serius bertanya, lalu apa maksudmu? Lu Sueki sejenak bingung, tidak tahu apakah dia merasa malu atau panik, wajahnya memerah. Tian Bolis tersenyum, berkata, baiklah. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak, saya melihat bahwa Anda adalah gadis yang cerdas, apa yang saya maksud, Anda harus mengerti. Lu Sueki menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan menjadi tenang, di wajahnya yang cantik, itu masih memiliki sedikit rona merah, tetapi matanya, kembali ke kejernihannya yang biasa, saat berikutnya, dia perlahan dan dengan tegas mengangguk dan berkata, ya, murid mengerti. Tian Bolis menatapnya dan mengejar, kamu bersedia. Pipi Lu Sueki semakin dalam tapi kali ini, dia tidak panik dan menjawab, ya. Tian Bolis menghela napas panjang, memperlihatkan senyum di wajahnya. Lagi pula Lu Sueki adalah orang yang bijaksana, terdiam sejenak, menatap Tian Bolis, berkata, Paman Guru Tian, apa maksudmu barusan, mengatakan dia dapat kembali ke King Yun. Tian Bolis mendengus, berkata, 10 tahun yang lalu di Bukit King Yun, kebenaran terungkap, Lao Qi keluar. Setelah kejadian itu saya memikirkannya berulang kali, dan saya merasa bahwa Lao Qi tidak ada hubungannya dengan itu. Dia tidak melakukan kesalahan sama sekali dan pada akhirnya begitu saja, kombinasi faktor yang aneh, tanpa alasan ditendang keluar dari King Yun. Sepanjang hidup saya hanya menerima 7 murid, meskipun masing-masing dari mereka tidak ada gunanya, tetapi jika Anda ingin saya mengabaikannya, ambillah seolah-olah saya belum pernah mengambil murid ini. Cuci tangan saya dari itu juga benar-benar tidak mungkin. Lu Sueki, seperti seseorang yang berada dalam kegelapan untuk waktu yang sangat lama dan tiba-tiba melihat seberkas cahaya lemah di ujung terowongan, saat ini benar-benar terkejut dan bahagia. Tian Bolis melanjutkan, saya juga tahu bahwa jika saya benar-benar melakukan ini, kemungkinan besar akan ada banyak kendala, tetapi selama 10 tahun ini saya selalu mengamati Lao Qi. Dianggap setidaknya hati nuraninya masih ada dan saya belum mendengar tentang dia melakukan tindakan kekejaman terhadap surga. Lu Sueki buru-buru menambahkan, itu benar, saya juga telah mengamati,
tetapi setelah dia bergabung dengan sekte jahat, tidak pernah mendengar tentang kejahatannya. Berbicara sampai akhir, dia menemukan Tian Bolis sedang menatapnya dengan wajah tersenyum atau tidak tersenyum, wajahnya memerah dan suaranya turun. Tian Bolis mengangguk, berkata, "Kamu juga dianggap tulus. 10 tahun ini, kurasa kamu juga tidak mudah." Lu Sueki terdiam. Tian Bolis terbatuk beberapa kali, dia tampak terengah-engah dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, selama dia masih mengakui saya sebagai gurunya, maka urusannya." "Tidak," dia melirik Lu Sueki, tersenyum dan berkata, "Urusanmu berdua, saya pasti tidak akan melakukan apa-apa." Lu Sueki dengan lembut menggigit bibirnya, setelah beberapa saat, melihat ke bawah dan dengan tenang berkata, "Murid, terima kasih, Paman Guru." Tian Bolis mengangguk, tetapi tanpa sadar terbatuk-batuk, seolah-olah obrolan dadakan itu membuatnya senang, tetapi dia juga tampak lelah, dan raut wajahnya yang tidak jelas tampak gelap. Lu Sueki tidak bisa menahan perasaan khawatir, berkata, "Paman Guru Tian, lebih baik kamu tidak berbicara terlalu banyak sekarang, lebih baik bermeditasi dulu." Berbicara, dia melihat ke langit, berkata, "Melihat ke langit, saya pikir ada setidaknya 4 jam sebelum fajar, dan kemudian saya akan bergegas ke Bukit King Yun dan memberitahu guru dan bibi guru suruh." Tian Bolis mengangguk, kembali memejamkan matanya. Lu Sueki menarik napas dalam-dalam, sekali lagi menenangkan hatinya yang tidak menentu dan juga menutup matanya. Pada saat yang sama, di sudut bibirnya, senyum tipis perlahan terungkap. Itu miliknya, senyum kecil kebahagiaan. Di cakrawala yang jauh, sebuah bintang redup muncul dari awan tebal, seperti seorang gadis muda dengan mata polos. Saat berikutnya, angin bertiup melewatinya, awan gelap melayang di atas, dan sekali lagi menutupinya. Di bawah awan, 2 bayangan cahaya samar melesat melewati langit, menuju ke arah ini. Zhou Yixian yang memimpin Xiao Huan dan Tao Anjing Liar buru-buru meninggalkan kamar mayat ini yang bagi mereka adalah kutukan, dan datang ke jalan utama. Zhou Yixian meskipun tua, langkahnya sekarang bahkan lebih cepat daripada seorang pemuda. Xiao Huan dan Tao Anjing Liar bahkan merasa sulit untuk mengejar ketinggalan. Setelah berjalan lama, jalan utama di depan mereka berangsur-angsur muncul di hadapan mereka. Xiao Huan yang berjalan entah bagaimana terengah-engah, dengan marah berkata, "Kakek, apakah kamu tidak lelah? Mengapa kamu berjalan begitu cepat?" Zhou Yixian melihat ke jalan utama di depan dan kembali melihat ke arah kamar mayat yang telah menghilang, lalu menghela nafas, berhenti dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Kali ini kita benar-benar diberkati, lolos dari kematian. Jika kita masih tidak tahu apa yang baik untuk kita dan tinggal jauh dari kamar mayat itu, bukankah kita akan mencari masalah?" Xiao Huan terkejut, memikirkan pengalamannya di kamar mayat beberapa hari terakhir ini, terutama orang jahat yang misterius itu. Dia benar-benar merasa takut di hatinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak menyangka bahwa di kaki Bukit King Yun, sebenarnya ada orang jahat yang begitu kuat. Zhou Yixian mencibir, berkata, "Jika bukan di kaki Bukit King Yun, saya ragu Anda akan melihatnya." Xian Huan dan Taois Anjing Liar tercengang, berkata, "Apa?" Zhou Yixian mengerutkan kening, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menyelipkan mulutnya, melihat ke kiri dan ke kanan, melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, lebih baik kita cepat pergi dari sini, lebih baik memasuki kota lebih awal, kita tidak akan takut sekalipun, kita berada di tempat yang padat penduduknya." Xiao Huan memandang Zhou Yixian dengan aneh, Zhou Yixian malah mengabaikannya dan berjalan ke depan. Xiao Huan berjalan lebih cepat dan ingin bertanya lebih banyak padanya. Zhou Yixian tiba-tiba terbatuk, menatap langit berkata, "Xiao Huan, lihat, langit malam ini terlihat bagus." Xiao Huan memotongnya, "Di malam yang berangin dan menakutkan tanpa bulan ini, kamu masih berani mengatakan malam terlihat bagus?" Zhou Yixian terbatuk 2 kali, dengan cepat berjalan ke depan lagi. Xiao Huan menatap punggung kakeknya dengan curiga, merasa bahwa Zhou Yixian tidak sepenuhnya jujur. Mereka bertiga berjalan, tiba-tiba dari belakang mereka terdengar embusan angin, sesosok hitam dengan sigap mengejar mereka dari belakang. Mereka bertiga terkejut, pada saat itu mereka memikirkan hal yang sama, mungkinkah dalam waktu singkat ini, orang iblis itu benar-benar menangkap mereka. Mereka bertiga menoleh ke belakang dan tercengang, pengunjung itu juga berpakaian hitam tapi dia bukan orang jahat yang misterius itu adalah dukun iblis yang baru saja mereka lihat belum lama ini. Setan dukun itu jelas juga melihat mereka,
hanya saja dia tidak keberatan dan tidak melambat ketika melewati mereka, jelas dia juga ingin pergi dari tempat ini. Namun, ketika dia hendak melewati mereka, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita, "Tunggu." Setan dukun terkejut dan berhenti, berbalik dan melihat di antara mereka bertiga. Kedua pria itu menatap kaget pada wanita yang berdiri di antara mereka, dan wanita itu juga tampak terkejut, tidak bisa berkata-kata saat ini. Setan dukun itu menilai Xiao Huan, berkata, "Nona, apakah Anda memanggil saya?" Xiao Huan ragu-ragu dan berkata, "Iya." Setan dukun itu berkata, "Ada apa?" Xiao Huan terdiam, teriakannya tadi bukan karena alasan lain, tanpa sadar dia merasa bahwa orang ini terlalu mirip dengan guru misteriusnya. Jika bukan karena fakta bahwa aura mereka berbeda, iblis dukun itu tidak memiliki sifat mengerikan mergos yang unik, aura, dia hampir ingin menyapanya sebagai gurunya. Tetapi ketika dukun iblis bertanya seperti ini, Xiao Huan tidak tahu harus mulai dari mana dan setelah berhenti sejenak, dia dengan canggung berkata, "Ini, Tuan, apakah Anda mengenal seseorang yang berpakaian persis seperti Anda?" Setan dukun itu terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak." Xiao Huan mengerutkan kening, hendak berbicara, Zhou Yixian malah menariknya ke punggungnya, tersenyum kepada iblis dukun dan berkata, "Tuan ini, wanita muda di sini tidak tahu cara dunia, tolong jangan keberatan." Berbicara, dia memelototi Xiao Huan, menariknya dan berjalan pergi. Tahu anjing liar melihat mereka pergi, juga bergegas. Xiao Huan tampak malu, tetapi dia masih berusaha untuk berani, berkata, "Kakek, apa yang kamu lakukan?" Zhou Yixian mendengus dan berkata, "Mengapa kamu mencari masalah?" Suara Xiao Huan menjadi lebih kecil, diam-diam berbalik dan menatap iblis dukun itu, melihat bahwa dia masih berdiri di sana, mau tidak mau berbisik kepada Zhou Yixian, tapi mereka benar-benar mirip. Zhou Yixian tidak bisa diganggu, mencengkeramnya lebih erat dan melangkah menuju jalan utama. Melihat mereka bertiga pergi jauh, angin masih membawa gerutuan Xiao Huan yang tidak jelas. Dukun iblis itu merasa bingung, setelah waktu yang lama, membuat tawa masam, menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Namun dia baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba berbalik, menghadap ke arah kamar mayat, kedua matanya memiliki kilatan tajam, mengawasi dengan intens. Mengikuti garis penglihatannya, di cakrawala yang jauh, dua sosok terlihat mengejar satu sama lain secara tidak jelas, tepat ke arah kamar mayat. Setan dukun itu ragu-ragu sejenak, akhirnya menghilangkan rasa penasarannya, menggelengkan kepalanya dan berbalik, pergi. Instingnya memberitahunya, kamar mayat itu jelas bukan tempat yang baik, lebih baik jangan mendekatinya. Dan sekarang di kamar mayat yang ditinggalkan, itu masih diselimuti keheningan, Lu Sueki perlahan membuka matanya, tatapan jernih dan cerah menyapu, sekelilingnya sunyi, tidak ada yang abnormal, dia lega. Tian Bolis masih seperti biasa, matanya terpejam dan duduk bersila di tangga batu. Terkadang angin malam bertiup melewatinya, tetapi untuk beberapa alasan, pakaiannya tidak disentuh, seolah-olah angin memutar di sekelilingnya. Lu Sueki merasa ada yang tidak beres, alisnya perlahan menegang, matanya tertuju pada tubuh Tian Bolis. Setelah melihatnya sebentar, kecurigaan di matanya, sepertinya semakin dalam. Ketika dia menyelamatkan Tian Bolis dari peti mati itu, Lu Sueki sudah menyadari bahwa paman guru Tian dari lembah bambu besar yang sudah lama tidak dia lihat ini, ukurannya jauh lebih gemuk, tetapi bentuk wajahnya tidak berubah, pendek dan gemuk, tubuhnya setidaknya 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dan melihatnya sekarang, pakaiannya tampak ketat. Namun, untuk beberapa alasan, meskipun Tian Bolis selalu gemuk, tetapi Lu Sueki merasa bahwa kegemukan ini entah bagaimana salah, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya dan mulai merasa khawatir. Meskipun dia telah menggunakan kekuatannya yang secara diam-diam mengandung kekuatan luar biasa Tiansu dan mematahkan mantra pengurung peti mati, tetapi dalam beberapa serangan itu, dia sangat terkejut oleh kekuatan jahat aneh yang memenjarakan Tian Bolis. Kekuatan dan bahaya kekuatan jahat itu adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Memikirkan hal itu, Lu Sueki merasa dia harus mengklarifikasi dengan Tian Bolis, berbalik dan hendak berbicara, tetapi dia tidak menyangka pada saat ini, Tian Bolis tiba-tiba membuka matanya, kedua matanya tajam, tetapi dia tidak menatap Lu Sueki, alih-alih dengan wajahnya yang sedikit bengkok, dia menatap langit malam yang hitam seperti tinta. Lu Sueki merasakan hawa dingin di hatinya, berdiri dan melihat ke atas, saat berikutnya, tubuhnya bergetar. Di cakrawala yang gelap,
sesosok gelap terbang turun dengan cepat, tubuhnya ditutupi oleh bola energi gelap. Sebelum dia mencapainya, kekuatan jahat yang bergejolak sepertinya telah menyembur. Tian Bolis perlahan berdiri. Lu Sueki merasa mulutnya mengering, berbisik, apakah itu dia? Tian Bolis perlahan mengangguk, suaranya yang dalam berkata, ini dia. Mata Lu Sueki tidak pernah meninggalkan sosok gelap itu, hanya menghela nafas ringan dan tidak berbicara lagi. Hanya tiannya di tangannya, garis-garis cahaya berputar, perlahan meluas. Hah! Peluit ditiup angin, sosok gelap turun dari langit, mendarat di kamar mayat dan kemudian melihat Tian Bolis dan Lu Sueki berdiri di pintu masuk. Tertegun, tetapi tidak ada rasa takut. Saat berikutnya, zeze, suara tawa aneh terdengar, mendengar. Lu Sueki melihat dengan hati-hati, orang itu tertutup sepenuhnya oleh energi gelap yang berputar-putar tebal, wajah maupun sosoknya dapat terlihat dengan jelas, dan oleh tawanya yang aneh, dia tidak dapat memastikan apakah suara ini milik paman guru sekte yang ramah dan bijaksana. Orang misterius itu menilai Tian Bolis dan Lu Sueki dengan beberapa pandangan, akhirnya pada tiannya, tiba-tiba berkata, dia yang mengeluarkanmu. Tian Bolis mendengus, tetapi tidak menjawab, hanya melirik beberapa kali energi gelap yang mengelilingi orang itu, matanya penuh amarah, mau tak mau melangkah maju. Lu Sueki tanpa ekspresi, tetapi juga melangkah maju 2 langkah ke arah lain, dia dan Tian Bolis membentuk formasi tanduk, menghadap orang misterius itu. Keterampilan Tian Bolis tidak perlu dijelaskan, dan Lu Sueki, dengan keterampilannya saat ini, dia bisa menyanyikan pujiannya sendiri, tetapi kesombongan orang misterius itu, sama sekali tidak menganggapnya sama sekali. Malah tertawa terbahak-bahak dan tawa itu serak dan dalam, di larut malam yang sunyi ini, berdering di kamar mayat yang ditinggalkan, terdengar seperti ratapan hantu. Tian Bolis, kamu masih berani bertarung denganku. Tian Bolis dengan kagum berkata, kamu telah turun jauh ke dalam kejahatan, aku hanya bisa bertarung. Orang itu dengan dingin tertawa, berkata, kamu bilang aku telah turun ke kejahatan, bagaimana kamu tahu bukan kamu yang berada dalam kegelapan? Tian Bolis mengangkat tangan kanannya, segera cahaya berputar, senjata ajaibnya Scarlet Fire sudah ada di tangannya, seperti api yang menyala di tangannya, dia berseru, energi hantu Xuan Yin ini di tubuhmu, berapa banyak nyawa dan roh yang tidak bersalah. Sudah diambil, apalagi yang bisa dikatakan. Xuan Yin Ghost Energy, 4 kata ini didengar oleh Lu Sueki, wajahnya berubah. Apa yang dia tahu adalah bahwa keterampilan jahat aneh energi hantu Xuan Yin ini, bukan dari sekte jahat, melainkan keterampilan jalan hantu yang telah lama hilang, terbentuk sepenuhnya dari seni hitam yang mengumpulkan esensi dan roh manusia yang hidup, orang bisa membayangkan betapa jahatnya itu. Tapi keterampilan jahat semacam ini, mengapa pada orang ini, itu benar-benar tak terbayangkan. Kehebohan terlihat dalam energi gelap orang misterius itu, beberapa tawa dingin terdengar lagi, seolah-olah dia ingin berbicara, tetapi sekali lagi berhenti, berbalik sedikit dan melihat ke langit. Tian Bolis dan Lu Sueki juga merasakan sesuatu, menoleh dan raut wajah mereka berubah. Di udara, sesosok turun, terbangnya seperti kilat, sebelum dia sampai, embusan angin kencang terasa, batu-batu kecil di tanah tiba-tiba bergetar, dengan kekuatan seperti itu, orang bisa membayangkan kultivasi orang itu. Malam ini, kamar mayat sebenarnya adalah pertemuan tokoh-tokoh berpengaruh, tokoh-tokoh yang berbeda datang dalam aliran yang berkelanjutan. Hanya saja, apa yang lebih dalam hidup, adalah riak setelah pertemuan kebetulan. Berbeda dengan orang misterius itu, meskipun momentumnya kuat, tetapi ketika orang itu mendarat, itu dilakukan dengan mudah, peluit tajam memecah keheningan, dengan hanya setengah putaran dengan tenang, tanpa suara lain dia berdiri dengan kokoh, berbalik dan menatap pemandangan. Saat berikutnya, dia tercengang. Lu Sueki juga tercengang. Tian Bolis juga tercengang. Seperti gelombang darah panas, membakar dadanya dengan ganas, tubuh Xiao Fan tidak bisa menahan goyah. Di depannya, kurang dari 1 zang jauhnya, seorang pria pendek dan gemuk berdiri di sana, meskipun kulitnya entah bagaimana tampak pucat, tubuhnya bengkak aneh, tapi tidak peduli apa Xiao Fan masih bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Ini adalah seseorang yang membesarkannya, mengajarinya keterampilan, guru yang paling dia hormati, Tian Bolis. Dia sedikit membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara, sudah 10 tahun, seolah-olah ribuan kata di dalam dirinya, pada saat ini, namun berubah menjadi keheningan.
Tian Bolis menatap tajam ke arah Gosli. Tidak, siapa yang peduli dengan Gosli sialan itu? Orang yang dia lihat, hanyalah murid cabangnya yang bernomor 7 yang tidak berguna, yaitu Zhang Xiaofan. 10 tahun tidak terlihat, murid muda itu tidak lagi muda, bahkan garis rambutnya memiliki uban yang tidak jelas. Kemungkinan besar 10 tahun ini, dia pasti tidak mudah juga. Tian Bolis juga berpikir untuk bertemu dengan murid King Yun yang diusir lagi ini. Dia bahkan memikirkan cambukan yang akan dia berikan dan kemudian pidato ajaran yang sungguh-sungguh, berharap dia akan kembali. Tapi saat ini, mungkin dia benar-benar tua, pidato berpakaian yang dia pikirkan, tidak ada yang bisa dia ucapkan, bibirnya yang bergetar pada akhirnya, hanya bisa berubah menjadi senyum tipis dan kemudian dengan lembut memanggil. Laoki, pikiran Xiaofan, memiliki suara dering, dua kata sederhana ini, tampaknya meruntuhkan dinding di hatinya. Semua masa lalunya di depannya, lembah bambu besar yang indah dan rimbun, suara gemerisik bambu bergerak bersama angin. Dia tercengang, berdiri linglung, tubuhnya sedikit gemetar, bahkan as di bahunya, anehnya diam. Tenggorokannya seperti terbakar, tetapi memiliki perasaan hangat yang tidak dirasakan selama bertahun-tahun. Belum lama ini, itu adalah ingatannya yang paling berharga. Saat ini, orang itu berdiri di sana, memanggilnya. Guru, seketika, seperti kembali ke masa lalu, pemuda biasa yang riang itu, karena gejolak yang membara di dadanya seperti api, dia berseru. Air mata di sudut matanya diam-diam berkedip. Zeze, tawa aneh yang serak, terdengar dari orang misterius itu, mengejutkan orang banyak, guru dan murid bertemu lagi, sungguh pemandangan yang mengharukan. Xiaofan menghirup udara, apapun itu, meskipun emosinya bergejolak, merasakan kebahagiaan, keterkejutan, dan banyak ketidakpastian mengalir, tetapi dia bukan lagi pemuda yang bodoh itu. Dengan sangat cepat dia menenangkan diri, hanya saja dia masih tidak bisa tidak melirik ke arah Tian Bolis. Ratusan perasaan campur aduk di hatinya. Tian Bolis sendiri juga mengalami roller coaster emosional, tetapi dia jauh lebih berpengalaman daripada Xiaofan, memfokuskan dirinya, ekspresinya berubah serius, berbalik dan menghadapi sosok misterius itu dan dengan dingin tertawa, berkata, keduanya adalah murid sekte King Yun saya, karena kamu berani melakukan hal seperti itu, jangan bilang kamu masih tidak berani menghadapinya. Xiaofan terkejut, pandangannya pertama pada orang misterius itu, jelas tidak terpikir olehnya bahwa orang ini memiliki hubungan dengan sekte King Yun, tetapi setelah beberapa saat, wajahnya berubah, melirik Tian Bolis, ekspresinya rumit. Dan Lu Sueki malah mengungkapkan senyuman, menatap Xiaofan, dia seolah merasakan tatapannya, memandang ke arahnya, Lu Sueki tersenyum manis, kelembutan di matanya, seperti meyakinkan, namun juga seperti kebahagiaan. Dan seperti yang diharapkan, orang misterius itu, hehe, dengan dingin tertawa dua kali, menunjuk Xiaofan, berkata, mengapa, dia juga dianggap sebagai murid King Yun. Tian Bolis dengan tegas berkata, dia adalah murid nomor 7 lembah bambu besar saya adalah Tian Bolis yang mengatakannya, mengapa? Kakak senior Daoxuan. Xiaofan terkejut, ekspresi wajahnya tak terlukiskan, tercengang. Setelah waktu yang lama, matanya dari Tian Bolis beralih ke pria misterius itu, dengan tidak percaya berkata, Pendeta Daoxuan. Orang misterius itu, haha, tertawa, energi gelap yang menyelimutinya tiba-tiba bergerak, semua tersebar ke bawah, perlahan-lahan memperlihatkan tubuhnya dari dada ke atas. Orang ini memiliki janggut panjang yang mencapai dadanya, wajahnya tua dan berbeda. Dalam waktu singkat ini, Xiaofan dapat dikatakan mengalami kejutan berturut-turut. Melihat wajah Pendeta Daoxuan, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, hatinya dalam kekacauan, tetapi pikirannya kosong. Dan Lu Sueki meskipun sudah siap secara mental, tetapi ketika dia melihat ini yang selama bertahun-tahun, dipandang sebagai wajah pendeta surgawi dan sangat dihormati, dia masih tercengang, wajahnya menjadi sedikit pucat. Penampilan Pendeta Daoxuan tidak berubah, tetapi sekilas, ekspresinya sudah benar-benar berbeda dari masa lalu, kilatan dingin di matanya, tanpa jejak kebaikan atau kasih sayang. Xiaofan memandang Pendeta Daoxuan dari atas ke bawah, kedua alisnya perlahan mengencang, pada saat yang sama kilatan tajam melintas di matanya. Orang di hadapannya ini, bisa dikatakan sebagai sosok penting yang mengubah hidupnya. 10 tahun yang lalu, pedang Zuxian yang menggemparkan dunia di Bukit King Yun Puncak Tongtian,
membelah dan mencerai-beraikan jiwa Bilu dan juga membelah Zhang Xiaofan menjadi ghostly hari ini. Tapi Xiaofan sangat menyadari keterampilan mendalam pendeta Daoxuan, ketika dia bergabung dengan Sekte Raja Hantu dan dilatih di bawah Tian Su, dia sudah mengerti bahwa jika dia hanya melatih dan mempraktikkan Taoisme Sekte King Yun dengan cara yang benar dan kekuatan supernatural Buddhisme Kuil Tian Yin, bahkan jika dia berlatih seumur hidup, dia mungkin tidak akan memenangkan formasi Zuxian. Namun, saat dia berlatih dengan rajin, dia semakin memahami Taoisme, kekuatan gaib, pengetahuan dan kultivasi, harapan di hatinya berkurang hari demi hari, terutama setelah 10 tahun, bencana iblis itu, Pendeta Daoxuan kembali bergerak di King Yun Hill, mengaktifkan segel surga, menggunakan energi spiritual surga dan bumi, dengan satu serangan mengalahkan dewa binatang yang seperti dewa surgawi. Itu sudah tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan manusia. Hanya saja dia tidak pernah bisa membayangkan, dia benar-benar bertemu dengan Pendeta Daoxuan, seseorang yang memancarkan kekuatan jahat yang mengerikan, meskipun dia masih sangat terampil, tetapi untuk Xiaofan, dia sudah dalam jangkauan. Di wajahnya, agitasi yang tidak jelas melintas. Pendeta Daoxuan tiba-tiba berbalik, menatap Xiaofan, kilatan dingin di matanya berkedip. Dia telah mengawasi Sekte King Yun selama lebih dari 100 tahun, reputasinya terkenal di seluruh dunia. Ketika ghostly adalah Zhang Xiaofan, dia memandang Pendeta Daoxuan seolah-olah dia adalah makhluk surgawi. Saat ini sedang menatap seperti sekarang, Xiaofan untuk beberapa alasan mulai merasa gugup, tanpa sadar mengepalkan tangannya. Kau ingin membunuhku? Pendeta Daoxuan menatap Xiaofan, dengan dingin berkata. Xiaofan tidak berbicara, dengan flip tangannya, sinar hijau tua menyala, tongkat Soul Devouring sudah ada di tangannya, cahaya redup bersinar, bercampur dengan warna merah darah yang keras, berputar perlahan. Untuk beberapa alasan ketika Pendeta Daoxuan melihat tongkat pemakan jiwa, bibirnya menunjukkan ejekan, dia kemudian berbalik, menghadap Tian Bolis dan menanyakan pertanyaan yang sama, kamu ingin membunuhku? Tian Bolis malah langsung berkata, ya, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Tian Bolis mendengus dan berkata, bahkan jika saya tidak bisa, saya akan tetap melakukannya. Pendeta Daoxuan tertawa aneh beberapa kali, suaranya tajam, bergema jauh, berkata, itu benar, pada saat itu saya sudah bisa meramalkan, selain saya dan hantu mati Wan Jianyi, dalam generasi Sekte King Yun ini, apakah itu bakat atau keberanian, kamu memang yang nomor satu. Wajah Tian Bolis sedikit gelap, berkata, katakan semua ini lagi sekarang, apa gunanya sekarang? Alis Pendeta Daoxuan terangkat, tiba-tiba melotot dan berteriak, baiklah, saya bertanya, mengapa Anda harus membunuh saya? Tubuh Tian Bolis terguncang, sesaat tak bisa berkata-kata. Wajah Pendeta Daoxuan untuk beberapa alasan, memiliki ekspresi sedih, tidak sesuai dengan penampilannya yang ganas saat ini, tetapi namun itu muncul di wajahnya, dia dengan dingin terdengar berkata, Saudara Junior Tian, kamu ingin membunuhku, apakah itu untuk moral, etika, dan keadilan bagi orang-orang yang selalu kamu hormati? Tian Bolis selama berhari-hari, ini adalah pertama kalinya dia mendengar dia memanggilnya sebagai, Saudara Junior Tian, untuk sesaat, hatinya bingung, tetapi dia segera mengatupkan giginya dan berkata, setelah Anda berubah menjadi jahat, lakukan kejahatan, dan melakukan kejahatan, jika saya tidak membunuh Anda, saya khawatir Anda akan melakukan kejahatan yang lebih keji. Pendeta Daoxuan menghela nafas panjang, suaranya penuh ejekan dan menatapnya, berkata, pidato keras yang benar dan benar, maka izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda masih ingat, apa alasan saya menjadi seperti itu? Ini hari ini. Tian Bolis bingung, tidak bisa berkata-kata. Pendeta Daoxuan mencibir, melirik ke samping ke arah Lu Sueki yang waspada, berkata, paman gurumu ini menolak untuk mengatakan, bisakah kamu memberitahuku? Lu Sueki menjadi pucat beberapa derajat namun tanpa sadar menghindari tatapannya, tidak berbicara. Ya, apa lagi yang harus dikatakan? Bisakah mereka mengatakan Pendeta Daoxuan 10 tahun yang lalu untuk fraksi baik dunia, 10 tahun kemudian untuk semua orang biasa, mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan formasi pedang Zuxian, dan menghasilkan karma ini, benar dan salah, baik dan jahat, begitu terjerat dan sulit dibedakan, surga membodohi orang ini. Di kamar mayat, suasananya semua diambil alih oleh Pendeta Daoxuan, Tian Bolis awalnya penuh dengan kebenaran, dengan pikiran tunggal bermaksud mengorbankan dirinya untuk keadilan,
tetapi tidak mengharapkan pendeta Daoxuan meskipun merosot menjadi kejahatan. Keterampilan dan kultivasinya secara mengejutkan tidak menurun, dan bahkan penalaran dan pikirannya masih sangat jernih. Beberapa kata ini membuat Tian Bolis gemetar dan tidak bisa bergerak. Sebenarnya semua ini, tidak hanya Tian Bolis yang sangat sadar, bahkan Lu Sueki, hatinya seperti cermin yang jernih, melihat semuanya dengan jelas. Jika masalah ini benar-benar diperdebatkan, pendeta Daoxuan kepada dunia dan fraksi baik, telah memberi mereka kesempatan hidup baru. Jika ini adalah waktu normal, tidak akan terlalu banyak untuk mendirikan patung atau monumen untuknya. Namun, surga mempermainkannya, dengan akhir yang buruk ini, jika pendeta Daoxuan kehilangan akal sehatnya setelah berubah menjadi jahat dan pergi untuk membantai Tian Bolis dan yang lainnya, bahkan jika mereka bukan lawannya, tidak akan banyak ragu, tetapi ketika pendeta Daoxuan menanyai mereka seperti ini, membuat mereka terdiam. Kebenaran di dunia ini, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Xiao Fan dengan dingin berkata, orang-orang biasa, tidak ada hubungannya denganku, jasa macam apa yang telah kamu lakukan, aku tidak peduli juga, aku hanya ingin, 10 tahun yang lalu, pukulan pedang yang melukai Bilu. Dia baru saja berbicara, cahaya hijau tua meledak dari tongkat pemakan jiwa, seketika udara sedingin es menyelimuti dari segala penjuru, memenuhi kamar mayat ini. Peluit tajam di udara, Xiao Fan sudah memegang senjata magisnya, langsung menuju ke arahnya. Wajah pendeta Daoxuan sedikit berubah, seolah-olah dia tidak menyangka Xiao Fan dalam 10 tahun ini telah maju begitu banyak. Dengan gerakan ini, pemakan jiwa tidak tergesa-gesa namun mendesak, diam-diam mengandung angin dan panas guntur, cahaya hijau tua bersinar. Itu adalah sekte King Yun Taiji Xuan King Wei, dan ranahnya telah melampaui ranah Jade King dan masuk ke ranah Sang King. Dan dengan pandangan ke depan pendeta Daoxuan, meskipun berada di alam Sang King, itu sudah berada di puncak dan beringsut menuju alam King Agung yang legendaris itu. Pendeta Daoxuan melihat semua ini, Tian Bolis dan Lu Sueki yang juga merupakan tokoh sekte King Yun yang luar biasa, melihat juga, kedua wajah mereka sedikit berubah. Mau tidak mau saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tian Bolis lebih terkejut, Lu Sueki setelah syok, memiliki kekecewaan yang tidak jelas, tetapi segera digantikan oleh kegembiraan. Mereka bertiga secara alami tidak tahu, Xiao Fan dalam beberapa tahun ini mengalami kemunduran berulang kali, tetapi juga memiliki pertemuan kebetulan. Saat ini dia juga satu-satunya di dunia yang dilatih dan dibudidayakan di buku langka pertama di dunia. Tiansu, asal-usul, Tiansu, misterius, diturunkan dari zaman kuno, mengandung keterampilan dan kekuatan yang luar biasa, tidak dapat diprediksi, menghancurkannya, beberapa sekte budidaya yang kuat di dunia, kebanyakan dari mereka memiliki beberapa hubungan dengan buku misterius ini. Keterampilan kuat mayoritas kuil Tianyin berasal dari volume keempat, Tiansu, berbagai mantra aneh sekte jahat juga berasal dari Tiansu. Dan Xiao Fan sendiri berlatih 4 volume, keterampilan dan tingkat kultivasinya saat ini dapat dibayangkan. Tetapi meskipun Xiao Fan tidak seperti sebelumnya, orang yang dia hadapi adalah pendeta Daoxuan, sosok nomor 1 di dunia. Untuk dapat menggunakan formasi pedang King Yun Zuxian yang kuat, dia harus mencapai ranah Tai King, dan sekarang, mereka semua akan melihat kekuatan aslinya. Tongkat pemakan jiwa, dengan kekuatan angin dan guntur yang tak terbendung, sebelum mencapainya, lapisan energi gelap pendeta Daoxuan sudah mulai berputar, seolah-olah dipaksa oleh kekuatan yang kuat, hampir bubar. Dan pendeta Daoxuan setelah kejutan awal, kembali normal, berdiri tak bergerak, tangan kanannya tiba-tiba terentang dari kegelapan, 5 jari sebelum tubuhnya membuat gerakan, menyapu udara, menunjuk seperti angin, di mana tangannya lewat, sinar hijau tua yang sama menyala, segera menggambar diagram Yin Yang Taiji. Setelah gambar selesai, itu segera berputar tanpa henti, udara di sekitarnya segera dipenuhi dengan suara angin yang mendesak, kegelapan diterangi oleh gambar ini, tidak beberapa saat kemudian, itu sudah membentuk pusaran cepat di udara. Tongkat Soul Devouring tiba dengan gemuruh, gambar Taiji menghalangi jalannya, keduanya bertabrakan, keduanya tampak memiliki kekuatan 10.000 jun, tetapi pada saat itu, selain sedikit suara, tidak ada yang lain. Gambar Taiji didorong kembali 3 Qi oleh tongkat, meskipun itu hanya 3 Qi, itu sudah menghabiskan semua kekuatan serangan tongkat pemakan jiwa, tidak dapat bergerak maju, sinar hijau tua secara bertahap meredup. Xiao Fan dengan peluit panjang,
tubuhnya melompat, Soul Devouring segera melintas dengan cahaya, terbang kembali, Pendeta Daoxuan melirik ke samping, tertawa dingin, gerakan tangannya menunjuk, gambar itu segera bersinar terang, mengenai orang di udara. Peluit tajam memenuhi langit tanpa henti, sosok Xiao Fan menghilang dan muncul, seperti penampakan yang bergerak cepat. Tapi Pendeta Daoxuan tampaknya memiliki mata berapi-api dan pupil berlian, sama sekali tidak bingung dengan Xiao Fan, gambar Taiji terus mengejarnya, dan sepertinya semakin dekat. Akhirnya, sosok Xiao Fan melambat, terperangkap oleh gambar itu, mata Pendeta Daoxuan bersinar dengan kilatan dingin, gambar itu segera meledak dengan cahaya hijau tua, meluas setidaknya 4 kali lebih besar dengan angin yang mendekat, jatuh dari atas. Tubuh Lu Sueki bergetar, entah kenapa Tian Bolis mengangguk pelan. Ketika gambar itu jatuh dari atas, wajah Pendeta Daoxuan malah berubah dan kemudian diikuti oleh lolongan aneh, mengabaikan gambar di mana kekuatannya terakumulasi. Dia terbang, gambar Taiji menghantam udara kosong, Xiao Fan telah menghilang dan diagram di saat yang sama, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan lain, juga tersebar. Dan pada saat itu ketika Pendeta Daoxuan terbang, tanah di bawah kamar mayat, mengeluarkan suara gemuruh yang keras, sekitar 2 radius zang itu mulai berguncang, saat berikutnya, seperti naga bumi yang muncul, semua batu dan pasir mulai meninggalkan tanah, bahkan rumah bobrok itu juga runtuh, banyak potongan kayu yang pecah juga bercampur dengan batu dan lumpur. Semua ini, dimanipulasi oleh kekuatan besar menjadi gelombang batu pasir berat yang luas, dengan kekuatan mengerikan menuju Pendeta Daoxuan. Serangan dan mempertahankan momentum, langsung dipelintir. Pendeta Daoxuan di udara, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, menyaksikan aliran lumpur besar, energi gelap di sekitarnya tiba-tiba bergetar dan kemudian seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, berguling ke depan, seolah-olah dipimpin oleh tangan yang tak terlihat. Tidak beberapa saat terlambat, aliran lumpur yang kuat tiba, menabrak dinding yang gelap dan gelombang besar turun dari langit, memancar keluar dari dinding energi gelap, berhamburan. Seketika, semua yang ada di kamar mayat hancur, semuanya terkoyak oleh kekuatan besar ini dan oleh angin kencang ke arah yang tidak diketahui. Bahkan beberapa pohon liar yang berdiri jarang di dekatnya, karena berada dalam radius pertarungan yang mengerikan ini, dicabut dan ditelanjangi, terbang ke kejauhan. Tian Bolis dan Lu Sueki bukan orang biasa, sudah naik dan melayang di udara, menghindari gelombang lumpur di tanah, tetapi kekuatan besar di udara, seperti pisau memotong, dengan tingkat keterampilan mereka benar-benar bisa merasakan intensitas pertarungan ini. Adegan pertempuran, tiba-tiba berubah, dinding energi gelap tampak lemah, tetapi dalam goncangan kilat yang terus berkedip, perlahan ditekan, dan aliran lumpur yang tak terhentikan, inci demi inci ditekan. Keterampilan Xiao Fan meskipun telah maju pesat, tetapi sepertinya dia masih tidak sebanding dengan beberapa ratus tahun budidaya Pendeta Daoxuan. Tian Bolis melihat pemandangan itu, badai tampaknya bergolak di matanya, setelah beberapa keraguan, dia mengatupkan giginya, api merah di tangannya menyala, mengikuti teriakan keras, bersama dengan pedangnya, terbang menuju tempat kejadian. Di belakangnya, Lu Sueki terkejut, ingin berbicara, tetapi berhenti. Api merah menyala terang, menyelimuti tubuh Tian Bolis di dalamnya, sangat menyilaukan, hampir seperti burung phoenix yang menangis ke langit, hanya terlihat sedikit montok. Tapi meski posturnya entah kenapa canggung tapi tingkat skill Tian Bolis tidak bisa diremehkan, dengan kekuatan ini, bahkan Pendeta Daoxuan pun tidak berani menepisnya, dengan teriakan, dia bergeser dan menghindari serangan Tian Bolis. Tembok gelap itu segera berhamburan, seolah kehilangan dukungannya, segera runtuh dan jatuh seperti hujan, darinya sesosok melintas, tampak khusyuk, itu Xiao Fan. Babak pertarungan tadi, semua orang melihatnya dengan jelas, Pendeta Daoxuan memang sangat terampil, Xiao Fan dengan keterampilannya dari 4 volume, Tian Su, masih belum bisa mengalahkan Pendeta Daoxuan, namun masih memiliki dampak besar pada lawan. Hanya dengan putaran ini, jika menyebar, itu akan cukup untuk mengejutkan dunia dan menyebarkan reputasi Xiao Fan. Tian Bolis menyerang udara kosong dengan pedangnya, cahaya api merah tidak berkurang malah menjadi lebih kuat, berbelok di udara, seperti lingkaran cahaya putih yang melesat melewati cakrawala, kembali ke belakang, lurus ke arah Pendeta Daoxuan. Tubuh Pendeta Daoxuan goyah, sekali lagi menghindar, pada saat yang sama dengan dingin mencibir, "Mengapa, Anda dapat bergerak lagi? Anda sudah memikirkan moral dan etika Anda."
Tian Bolis mendengus, menghentikan tubuhnya, berbicara dengan tegas, bahwa jasamu tidak ada bandingannya, tetapi itu adalah fakta bahwa kamu telah melakukan kejahatan besar. Saya melawan, adalah karena perintah pendiri kami. Hari ini jika kamu mati di tanganku, aku pasti akan mengakhiri hidupku sebagai ucapan terima kasih. Tubuh Xiao Fan bergetar, menatap Tian Bolis, merasa bingung di hatinya, tetapi saat ini, siapa yang bisa menjelaskan kepadanya? Tian Bolis membuat tangisan panjang lagi, api merah menyala dengan ganas, menyapu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Xiao Fan melihatnya, mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, dia juga terbang. Dua petarung yang kuat menikung, kultivasi dan pelatihan seumur hidup pendeta Daoxuan, akhirnya terungkap. Tangannya membuat gerakan formula pedang, baik menunjuk atau menyapu, energi gelap pada saat yang sama, seperti tinta, tidak dapat diprediksi. Itu bisa menyerang atau bertahan, sebagai satu lawan dua, memblokir keduanya dan bahkan tidak terlihat melemah. Dalam pertarungan, Tian Bolis seperti membelah gunung dan menjungkirbalikkan lautan, menabrak, sekuat tenaga, juga membuat pendeta Daoxuan menghindari ujung yang tajam, mundur 3 Ci dan memanfaatkan celah ini. Tian Bolis tiba-tiba teringat sesuatu, berteriak kepada Xiao Fan, "Lao Qi, hati-hati, dia masih membawa pedang Zhu Xian." Xiao Fan kaget, kekuatan pedang Zhu Xian, jelas terukir di hatinya. Saat berikutnya, 3 kata ini seperti minyak panas di hatinya, membuat darahnya melonjak. 10 tahun yang lalu, Bukit Qingyun mencapai puncak sosok hijau yang jatuh dari langit. Seketika, matanya menjadi merah, dengan teriakan keras, dia menyerang, setiap pukulan, menggunakan upaya terbaiknya. Tian Bolis terkejut dan kemudian mengerti, menghela nafas dalam diam dan mengikuti. Xiao Fan tiba-tiba menggunakan upaya terbaiknya, pendeta Daoxuan tertangkap basah, selama beberapa putaran bingung oleh mereka, tetapi kemudian keterampilannya benar-benar melampaui keduniawian, menghadapi serangan Xiao Fan dan Tian Bolis, dia masih bisa dengan keras kepala mendapatkan kembali keuntungannya, meskipun dia tidak dapat memenangkan mereka, tetapi dia tidak terlihat sedikit pun seperti dia kalah. Saat pertempuran berlangsung, Tian Bolis merasa khawatir, selama ini dia tahu kakak kepala sekte ini adalah bakat yang tiada taranya, 10 tahun kultivasi jauh melampaui dia, kali ini dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikannya, sebagian besar karena instruksi lewat pendiri, merosot menjadi kejahatan, orang dengan benar kekuatannya akan menurun. Karena itu, Tian Bolis siap untuk binasa bersamanya. Tapi saat pertarungan berlangsung, kekuatan pendeta Daoxuan hanya membuat Tian Bolis mengaguminya, dan dia bahkan curiga, mungkinkah kakak laki-laki ini sudah mencapai tingkat di mana pedang Zhu Xian hanya memengaruhi pikirannya, tetapi tidak pada keterampilannya. Saat pertempuran semakin intens, Xiao Fan semakin liar dengan pukulannya, pendeta Daoxuan meskipun berusaha untuk bertahan, tetapi dia masih terlindungi dengan baik, dan bahkan membuat beberapa serangan, masing-masing juga ganas, jika bukan karena Tian Bolis, Xiao Fan kemungkinan besar akan terluka parah. Saat momen kritis ini muncul lagi, Tian Bolis merasa panik, peluit yang jelas terdengar, sosok putih melayang masuk, tanpa perasaan keduniawian, di mana cahaya menyala, tiannya turun, uap yang menguntungkan naik. Lu Sueki akhirnya juga bergabung dalam pertempuran. 3 pejuang yang sangat terampil bergandengan tangan, situasinya segera berubah, bahkan betapa kuatnya pendeta Daoxuan, dia tidak bisa sendirian bertahan, secara bertahap tekanan seperti gunung, dari segala arah menyembur, ketiga musuh, tidak ada yang bukan ahli, senjata di tangan mereka, masing-masing lebih baik dari yang lain, dan pendeta Daoxuan sekarang, bertarung dengan tangan kosong, hanya dengan keahliannya melawan ketiganya, itu sudah mengejutkan dunia. Namun di hati mereka, ada keraguan di hati mereka pada saat yang sama, pedang Zhu Xian kuno itu, sekarang di mana itu, mengapa pendeta Daoxuan tidak mengeluarkannya? Dan ketika mereka secara bertahap menekan pendeta Daoxuan, dia bertahan dengan pahit dan akhirnya pada saat yang berbahaya di mana dia akan pingsan, kilatan dingin melintas di matanya, menyapu mereka bertiga. Mereka melihatnya, merasakan kejutan, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, kekuatan dari tangan pendeta Daoxuan menyapu ke arah mereka seperti gelombang marah, 3 dari mereka terkejut, meningkatkan kekuatan dan memblokirnya. Dan pada saat ini, pendeta Daoxuan mengambil keuntungan, energi gelap melintas di wajahnya, menggunakan tangan kiri sebagai penopang, tangan kanan tegak di depan dadanya, jari-jari seperti pisau, dengan cepat melantunkan mantra,
Saat berikutnya, awan gelap menutupi 5 tubuhnya, ujung jari, berkedip sekali, kedua berkedip, dan ketiga tersebar. Energi yin meledak, badai bergulir. Xiao Fan dan Lu Sueki melihat bahwa dia akan menunjukkan beberapa mantra kuat yang aneh, tanpa ragu-ragu, akan menyerang, tetapi mereka baru saja bergerak, tiba-tiba terdengar suara yang sangat aneh, seolah-olah ada sesuatu yang meledak terbuka. Suara retak yang renyah, dan suara ini datang dari belakang mereka. Sebuah getaran seperti perasaan, menyapu hati seperti kilat. Keduanya berhenti, perlahan berbalik. Di belakang mereka, masih ada sosok gemuk yang sudah berhenti. Wajah Tian Bolis masih seperti beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang, tampak agak kaku, dia masih berdiri tegak, api merah masih bersinar terang, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Yang sangat aneh, seolah-olah jantungnya terkoyak dan paru-parunya pecah, datang dari Tian Bolis. Ah! Sebuah suara yang sepertinya dikeluarkan dengan susah payah, serak dan lamban, Tian Bolis berteriak pelan, tubuhnya mulai gemetar namun segera menjadi tenang. Hanya wajahnya, energi gelap yang tidak jelas, saat ini begitu gelap sehingga sepertinya menyembunyikan seluruh wajahnya. Telapak tangan Lu Sueki, tiba-tiba penuh dengan keringat. Dan pada saat itu, dia akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganggunya, mengapa Tian Bolis terlihat seperti bertambah gemuk. Jubah panjang yang tampak ketat di tubuh Tian Bolis, kini tampak longgar. Yang jelas berat badan Tian Bolis tidak bertambah, tubuhnya seperti biasa, hanya saja pakaiannya melar. Dan saat ini, bagian belakang jubahnya, robek, mengendur, juga membawa kebenaran, terungkap di hadapan Lu Sueki dan Xiao Fan. Gagang pedang yang terlihat sangat kuno, muncul dari jubah yang berkibar tertiup angin, diam-diam tergeletak di sana, menempel di punggung Tian Bolis. Seluruh tubuh Xiao Fan mulai bergetar, bahkan bibirnya menjadi pucat, gemetar, dia tampak seperti ingin meneriakkan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, tidak ada suara. Pertarungan intens barusan, membeku seperti itu. Xiao Fan dan Lu Sueki menatap Tian Bolis dengan tercengang, seolah-olah mereka lupa masih ada musuh yang mengerikan, Pendeta Daoxuan di belakang mereka. Tapi Pendeta Daoxuan tidak bergerak untuk menyerang mereka dari belakang, hanya sedikit senyum di bibirnya. Sebuah seringai, sebuah jari menunjuk seperti pisau, 5 tangan ramping tiba-tiba berputar, energi gelap berputar di sekitar jari, melayang dan akhirnya bubar. Dan reaksi dari tindakan ini, Tian Bolis mengerang, tubuhnya bergetar hebat, seluruh tubuhnya seperti disambar petir, kepalanya tiba-tiba terangkat ke langit, membawa napas putus asa. "Pa!" Suara yang tenang. Di hadapan Xiao Fan dan Lu Sueki, dada Tian Bolis, sebuah pedang patah tanpa ujung, menusuk keluar, memperlihatkan bilah pedang yang terputus. Anehnya, Tian Bolis tidak mengeluarkan darah, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Su Xian, pedang kuno yang tak tertandingi dan tak tertandingi ini, telah menembus tubuh Tian Bolis. Energi gelap di wajah Tian Bolis tampaknya telah mendapatkan kembali kehidupan baru, benar-benar dihidupkan kembali, merangkak dengan merajalela, menelan wajah Tian Bolis sepenuhnya. Dan kepala Tian Bolis, perlahan mengendur, terkulai ke dadanya. Setelah itu, tubuhnya tampak kehilangan energinya, pertama api merah kehilangan cahayanya, meninggalkan tangannya dan jatuh dari udara. Mengikuti dari dekat, tubuh pendek dan gemuk yang muncul berkali-kali dalam ingatan Xiao Fan, goyah beberapa kali, akhirnya jatuh dari langit. Seperti sebuah meteorit yang terbakar, menuju tujuan terakhirnya, bumi. Xiao Fan gemetar, seluruh tubuhnya gemetar, dia pernah berpikir dia sudah cukup kuat untuk menghadapi semua kesulitan di dunia, tetapi sekarang pada saat ini, dia sepertinya kembali ke 10 tahun yang lalu, keputusasaan itu seperti iblis buas, mengamuk, sekali lagi memakannya utuh. Ah! Dia membuat lolongan yang menyayat hati, mengabaikan segalanya dan mengejar, ke arah tubuh yang jatuh itu, ke arah sosok yang dikenalnya itu. Kecepatannya seperti kilat, sebelum Tian Bolis menyentuh tanah, dia menangkap gurunya yang peduli dan mengajarinya sejak muda. Setelah kontak dingin, tanpa vitalitas apapun. Ini jelas mayat yang telah mati selama berhari-hari, bahkan kehangatan tubuh itu hilang. Xiao Fan memeluk Tian Bolis dengan erat, napasnya yang kasar menjadi lebih berat, tidak tahu sejak kapan, wajahnya penuh air mata. "Hati-hati!" Tiba-tiba, teriakan mendesak terdengar dari belakang,
sosok putih Lu Sueki datang mendekat dengan cepat. Dan di udara, tangan pendeta Daoxuan telah menggambar lingkaran besar, mantra rendah yang dalam. Xiao Fan secara naluriah merasakan peringatan, tetapi dia memegang tangan Tian Bolis, kesedihan yang mendalam, emosi yang bergejolak di hatinya menekan alasannya. Dia tidak melepaskannya. Tubuh ini, orang ini, membesarkannya, mengajarinya keterampilan dan mengajarinya untuk menjadi seorang pria. Beberapa dekade ini dia selalu melihat sosok belakang orang ini dan hidup, dan berjalan, dan bergerak maju, suara dan senyum itu, masing-masing dan setiap orang terukir dalam pikirannya, sekarang seperti guntur dan kilat menghantam pikirannya, membuatnya tidak bergerak. Bagaimana dia bisa melepaskan? Pedang kuno Zhu Xian menyala, silau langsung melukai matanya, tidak dapat melihat dengan jelas ke depan, bau yang pernah akrab, bertahun-tahun yang lalu, menyelimuti. Pada saat kritis ini, Lu Sueki mengerahkan semua usahanya, bergegas ke depan dan menarik Xiao Fan dan jatuh ke samping. Gemuruh, seperti kilat yang menembak di sekitar, langsung bubar. Lingkaran cahaya yang menyilaukan langsung tertahan, pedang kuno Zhu Xian tanpa perasaan menembus dada Tian Bolis, terbang dan menuju pendeta Daoxuan. Telapak tangan yang kuat dan ramping terentang, menangkap gagang pedang. Pada saat itu, langit menjadi gelap secara aneh, bahkan beberapa bintang di cakrawala jauh, juga ditelan ke dalam awan gelap. Tidak ada darah, tidak setetes pun. Xiao Fan seolah-olah telah kehilangan jiwanya, pada saat yang sama semua perasaan, merangkak dengan kayu, menuju Tian Bolis. Lu Sueki ingin membantunya, tetapi tangannya berhenti di tengah jalan. Dia tiba-tiba bergegas ke Xiao Fan, menghentikannya, napasnya mendesak, seperti ketakutan yang datang dari dalam hatinya. Kamu melihat tangan Paman Guru Tian. Rumble, di cakrawala, gemuruh guntur terdengar, di awan gelap yang tebal, akhirnya mulai turun hujan. Hanya saja hujan ini, berwarna hitam. Mengikuti guntur, hujan yang berangsur-angsur menjadi lebih deras, kilatan petir melesat melewati cakrawala yang gelap. Di dalam lumpur, tubuh Tian Bolis, tangannya, salah satu jarinya, berkedut. Xiao Fan tertegun, kesedihan di wajahnya memiliki kegembiraan yang tak terkendali. Dia berteriak, "Guru!" Dia berlari ke Tian Bolis, tanpa peduli. Lu Sueki pucat, matanya jauh lebih jernih daripada Xiao Fan. Dalam keterkejutannya, dia dengan cepat mengulurkan untuk menghentikannya, tetapi hanya bisa menangkap jubahnya. Sebuah suara merobeknya. Di udara, energi gelap mengelilingi pendeta Daoxuan, semua angin dan hujan menghindarinya. Wajahnya tampak buas, seperti dewa iblis, dengan arogan menatap manusia, seolah-olah hidup mereka ada di tangannya. Pedang kuno di tangannya, di bilahnya, cahaya aneh melintas, memantul di wajahnya, meningkatkan kesedihannya. Xiao Fan, seperti melihat secercah harapan dalam keputusasaannya, bergegas dengan gila dan tidak memperhatikan sama sekali. Di wajah Tian Bolis, tidak hanya energi gelap yang tidak hilang dengan kekuatan hidupnya, malah menjadi gelap, sekarang benar-benar menutupi wajah Tian Bolis. Dan ketika Xiao Fan bergegas, hendak memeluk gurunya dan menangis kegirangan, tangan Tian Bolis tiba-tiba terbalik, langsung mengumpulkan kekuatan tertinggi, seperti palu besar, menghantam dada Xiao Fan. Wajah Xiao Fan seketika membeku. Saat berikutnya, tubuhnya terlempar ke belakang, suara pipa terdengar tak henti-hentinya. Keahlian seumur hidup Tian Bolis dalam pukulan ini, bisa dibayangkan. Xiao Fan tanpa pertahanan apapun, pada saat itu tidak ada yang tahu berapa banyak tulang yang patah, organ-organ dalam tubuh kemungkinan besar semua bergeser posisi, menderita luka berat. Dan itu karena dia telah berlatih, Tian Su, dengan cara yang benar, termasuk kebijaksanaan Agung Brahman Kuil Tian Yin dengan cara yang benar secara naluriah melindungi tubuh, dia tidak mati di tempat. Meskipun begitu, dia juga terbang sejauh 3 zang, dia hanya melihat kegelapan dan bintang-bintang, dadanya sangat sakit sehingga dia tidak bisa merasakan apa-apa. Namun dalam benaknya, hanya terdengar suara, apa yang terjadi dengan guru? Apa yang terjadi dengan guru? Hahaha, suara tawa nyaring terdengar dari langit. Pendeta Daoxuan melayang di udara, tertawa terbahak-bahak, apakah kamu tidak ingin binasa bersamaku? Bukankah kamu ingin melenyapkan kejahatan bagi orang-orang? Mengapa membiarkan Anda merasakan pedang kuno Zhu Xian ini? Hahaha, hahaha. Tubuh Tian Bolis perlahan berdiri, meskipun tindakannya terlihat lambat,
tetapi setiap gerakan dipenuhi dengan kekuatan aneh. Energi gelap di wajahnya masih mengamuk, setiap kali memberikan perasaan dingin. Tangan kanan Tian Bolis perlahan terulur, tiba-tiba 5 jari terentang, pedang api merah yang jatuh menyala, saat berikutnya, terbang kembali ke tangannya. Dan setelah Tian Bolis memegang senjatanya, bergerak dan menuju ke tempat di mana Xiao Fan jatuh. Hujan hitam, menjadi lebih berat, dan lebih cepat. Chang Lang, seperti naga bernyanyi, tianya keluar, Lu Sueki wajahnya pucat, berdiri di depan Xiao Fan. Dadanya naik turun dengan cepat, hujan menerpa kulitnya, pakaian putihnya kotor, namun menambah kecantikannya. Hujan turun ke tanah, mengubah tanah menjadi lumpur. Mulut Xiao Fan menumpahkan darah, membuat pakaiannya menjadi merah. Bahkan suaranya pun menjadi serak dan dia tergagap, "Guru. Kau. Apa yang terjadi padamu?" Tian Bolis sepertinya tidak mendengar apa-apa, badai yang mengamuk, tidak berpengaruh padanya, tubuhnya hanya menghadap ke arah Xiao Fan yang berjuang di tanah dan wajah pucat tekad Lu Sueki, perlahan-lahan berjalan mendekat. Setiap langkah dipenuhi dengan niat jahat. Gemuruh, guntur meledak, di atas mereka, bahkan pendeta Daoxuan juga terkejut. Saat berikutnya, ekspresinya, tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat aneh. Seperti ekspresi yang hilang, seolah-olah tidur dalam mimpi panjang, sebelum menjadi sadar, seolah-olah mengingat sesuatu, tetapi tidak dapat menangkapnya, tidak dapat mengingat dan tersesat. Seperti mencerminkan reaksi aneh pendeta Daoxuan, kilatan aneh pedang Zuxian di tangannya, juga meredup. Gemuruh, guncangan guntur seperti palu besar, mengguncang cakrawala dan dunia, seolah-olah para dewa di langit, juga marah. Dan pada saat kritis ini, Tian Bolis tiba-tiba berhenti, dan energi gelap yang tebal menyelimuti wajahnya, tampaknya kehilangan sumber kekuatannya dan sedikit surut, memperlihatkan mata Tian Bolis. Sepasang mata itu, menatap Xiao Fan dalam-dalam, mengawasinya berjuang di lumpur, darah keluar dari mulutnya, meneriakkan dua kata, "Guru." Cahaya Scarlet Fire menyala hebat seperti api, terpantul di matanya. Sekejap itu, berapa lama? Tian Bolis menghempaskan kepalanya dengan tiba-tiba, menggunakan seluruh kekuatannya, menemukan di mana Lu Sueki berada, menatap dalam-dalam. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Badai masih mengamuk. Pedang surgawi Tianya melepaskan cahaya biru redup, melayang di dalam badai. Tatapan Lu Sueki, pada saat itu, bertemu dengan Tian Bolis. Seperti gemuruh, seperti kilat yang menyambar, seperti badai liar, seperti ombak besar, dia melihat dengan jelas, hal yang bergejolak seperti ombak besar ada di sepasang mata itu, menatapnya dengan mematikan, seperti tanpa batas, pada akhirnya hanya berubah menjadi keheningan. Saat berikutnya, Lu Sueki memutih, bahkan bibirnya, juga menjadi tembus pandang. Guncangan guntur berlalu, pendeta Daoxuan sedikit bergetar, ekspresi yang hilang, dan hampir pada saat yang sama, kilatan aneh Zuxian kembali muncul. Di bumi, badai masih menjerit. Mata Tian Bolis, sekali lagi, diselimuti oleh energi gelap yang biasa-biasa saja. Langkahnya, menginjak lumpur dengan berat, menyemprotkan air kotor kemana-mana, setiap langkah, menuju ke tujuan semula. "Tian, Paman Guru Tian." Lu Sueki untuk beberapa alasan, suaranya berubah sangat muskil, tidak jelas membawa jejak kesedihan, berkata, "Jangan datang, tolong jangan datang lagi." Xiao Fan menopang dirinya dengan lengannya, melihat ke atas, tetapi di tengah jalan, dia jatuh lagi ke lumpur, lumpur itu berceceran ke wajahnya, tetapi dia tidak bisa lagi merasakannya. Dia hanya bisa berjuang untuk mengangkat kepalanya, menyaksikan gurunya yang bangkit, berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Api merah menyala dengan ganas, tidak tahu roh dan pembuluh darah siapa yang terbakar. Di tengah badai, Tian Bolis mendekat. Lu Sueki, mencengkeram Tianya, gemetar, wajahnya memucat. "Paman Guru Tian, berhenti, berhenti." Membalasnya adalah, pedang surgawi Scarlet Fire. Api yang membara membelah dari atas, seketika air hujan dalam 3 Chi benar-benar kering. Tian Bolis setelah dikendalikan oleh beberapa mantra misterius, keterampilannya tidak menurun melainkan maju. Lu Sueki dengan susah payah mengangkat Tianya untuk memblokir, zeng, suara yang tajam, dia, bersama dengan pedangnya terlempar oleh kekuatan besar, seperti layang-layang yang rusak sebelum Xiao Fan jatuh, mendarat di belakang Tian Bolis.
Antara guru dan murid, tidak ada lagi halangan. Tian Bolis berhenti, perlahan mengangkat Scarlet Fire. Xiao Fan meski terbaring tak berdaya namun matanya terbuka lebar, menatap Tian Bolis. Hanya wajah Tian Bolis yang tertutup warna hitam, tidak bisa melihat ekspresinya. Angin dan hujan mengamuk, langit dan bumi berduka. Tiba-tiba, Tian Bolis dengan teriakan, api merah meledak dengan cahaya, menghantam Xiao Fan. Xiao Fan tidak menghindar, sebenarnya dia juga tidak bisa menghindar, mulutnya sedikit menganga, tidak tahu apa yang dia teriakkan, hanya sedikit suara itu, benar-benar tertutup oleh badai yang membakar yang dibawa oleh Scarlet Fire. Rumble, di Cakrawala, sekali lagi kejutan guntur. Dunia fana ditembus oleh kilatan petir, yang seketika menerangi langit dan bumi yang gelap ini. Tindakan Tian Bolis, tiba-tiba membeku, api merah berhenti hanya satu ci di atas kepala Xiao Fan. Xiao Fan bahkan bisa dengan jelas merasakan, api yang menghanguskan itu akan membakarnya. Tapi tidak, Tian Bolis berhenti total, api yang terang, juga diam-diam, surut sedikit demi sedikit. Di tubuh Tian Bolis, di mana hatinya berada, ujung pedang yang tajam terungkap. Bersinar dengan warna biru samar, energi menguntungkan yang tak henti-hentinya dari pedang surgawi Tian Ya, sekali lagi menembus tubuh dan hati Tian Bolis. Badai memotong seperti pisau, mengenai orang di belakang Tian Bolis, rambut acak-acakan menempel di kulit, butiran air yang tak terhitung banyaknya menetes ke wajah, wajahnya seperti kematian, seluruh tubuh gemetar. Gemuruh. Pada saat itu, 3 guncangan guntur menghantam Cakrawala secara berurutan, semua kiri atau kanan Pendeta Daoxuan. Pendeta Daoxuan memiliki kejutan besar, tiba-tiba seluruh tubuh meringkuk, penderitaan terungkap di wajahnya. Saat berikutnya dia berteriak ke langit, berubah menjadi cahaya gelap, secepat kilat, pergi. Di bumi yang besar, Xiao Fan sekali lagi terkejut, menatap dada gurunya dengan tercengang, ujung pedang tajam itu mencuat. Tanpa darah, tidak setetes pun. Sial, api merah kehilangan cahayanya, seperti logam tembaga yang tidak berguna jatuh ke tanah. Mata Xiao Fan berkedut, tubuhnya gemetar. Setelah itu, lutut Tian Bolis mengendur, perlahan berlutut dan jatuh ke lumpur, tepat di depan Xiao Fan. Energi gelap dengan cepat menyebar, tetapi masih ada lapisan samar di wajahnya, berlama-lama. Lu Sueki mencengkeram tiannya, juga mulai gemetar tapi dia tidak ragu-ragu, hanya memejamkan matanya. Saat berikutnya, cahaya biru samar tiannya menyala, dengan ribuan tahun energi lurus yang menguntungkan, setetes demi setetes keluar dari tubuh Tian Bolis, sambil mengusir energi gelap, pada saat yang sama memperbesar lebih dari 10 kali luka di tubuhnya. Ark, Xiao Fan berteriak serak, seperti binatang buas yang putus asa, air mata memenuhi wajahnya. Dengan kekuatan entah dari mana, tubuhnya yang terluka parah, seperti ikan melompat, menerkam tubuh Tian Bolis, menariknya menjauh dari tiannya, dan tiannya pada saat yang sama, mengeluarkan energi gelap terakhir. Wajah akrab Tian Bolis, sekali lagi muncul di tengah badai. Matanya terbuka, tidak tahu apakah dia tidak pernah menutupnya. Kemudian, bibirnya bergerak, menghadap Xiao Fan, tersenyum. Lu Sueki berdiri di belakangnya, sepertinya menghabiskan seluruh kekuatannya, lututnya melemah, jatuh terduduk di lumpur. Xiao Fan melihat luka di dada Tian Bolis, hatinya tahu, mentornya yang membesarkannya, sudah mencapai akhir hidupnya, sudah tidak ada harapan. Kenapa? Kenapa? Dia berteriak menyayat hati, hujan atau air mata di wajahnya, tidak lagi bisa membedakan. Kali ini, dia menghadap Lu Sueki, tubuhnya berjuang di lumpur, merangkak dan menanyainya. Tapi sepasang tangan gemetar, menghentikannya, tangan ini tidak berdaya dan rapuh, tetapi Xiao Fan segera berbalik. Xiao Fan terengah-engah, bibirnya bergetar, menangis serak, "Guru, guru." Tian Bolis menatapnya, napasnya halus, seperti berjuang untuk menggunakan kekuatan terakhirnya yang terakhir di tubuh yang hancur ini, memberitahu Xiao Fan, jangan salahkan dia, jangan salahkan dia. Xiao Fan mengulurkan tangannya, meraih tangan Tian Bolis dengan erat, yang dia rasakan hanyalah kedinginan. Dia tidak bisa lagi mengendalikan, menangis keras, di malam badai ini, meratap tak henti-hentinya, hanya mengulangi 2 kata. "Guru, guru." Xiao Fan berjuang untuk mendekati Tian Bolis, air mata menetes ke tangan Tian Bolis. "Setelah aku mati, kamu kau bawa tubuhku,
kembali ke bambu besar, lembah, serahkan pada Xin Yang. Xiao Fan mengangguk keras, wajahnya memelintir, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Tian Bolis di bawah pengawasannya, napasnya menjadi semakin mendesak, suaranya semakin lembut. Kau harus membujuknya, jangan kesal, jangan lakukan, konyol. Hal-hal Kata terakhir, suara Tian Bolis tiba-tiba menjadi sangat tinggi dan kemudian berhenti tiba-tiba, tangan yang mencengkeram Xiao Fan jatuh. Xiao Fan tertegun, tubuhnya yang gemetar juga berhenti, membeku di tempat. Badai dingin yang menderu, sebenarnya adalah dingin yang menembus tulang, langsung menembus jauh ke dalam jiwa. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, dia hanya bisa bergumam dan memanggil, guru. Dan kemudian, kegelapan di depan matanya, pingsan di samping tubuh Tian Bolis. Bukit Qingyun, lembah bambu besar. Saat itu jauh di malam hari, hanya suara gemerisik daun bambu yang terbawa angin, bergema di langit malam. Sinar sudah lama dimatikan, murid-murid lembah bambu besar juga telah beristirahat untuk malam itu, hanya di belakang oleh keheningan yang diamati, masih ada cahaya yang menyendiri, memancarkan cahaya dalam kegelapan dengan sendirinya. Angin malam bertiup pelan, masuk dari jendela yang setengah terbuka, membuat cahaya, berbunyi, juga menyebabkan sinar di atas meja di tengah aula, goyah, memancarkan cahaya dan kegelapan. Sebuah tangan yang indah terulur, menghalangi angin, segera cahaya itu berhenti goyah dan kembali memancarkan cahaya. Suruh duduk lesu di samping meja, sudah larut tapi dia tidak terlihat mengantuk. Angin di luar rumah, masih terus bertiup, ke pintu dan jendela, sering membuat suara ringan. Suruh berdiri, berjalan perlahan ke jendela tapi tidak langsung menutupnya, malah melihat keluar. Cakrawala seperti tinta, itu adalah saat tergelap. Dia berkonsentrasi dan mendengarkan, tetapi dalam angin larut malam ini, tidak ada suara yang ingin dia dengar. Wajah Suruh memiliki senyum pahit yang samar, dia diam-diam menutup jendela, kembali ke tempat duduknya. Baik dia maupun Tian Bolis bukanlah orang yang boros, tidak banyak barang di kamar tidur ini. Dan di atas meja, selain tas kain, ada cermin bundar kecil lainnya. Dia mengambil cermin, seorang wanita cantik yang bermartabat muncul di cermin, rambutnya tebal, kulitnya seperti gadis muda, tanpa kerutan. Dia dan Tian Bolis sebagai suami dan istri, berkultivasi selama beberapa ratus tahun dan mencapai tingkat Taoisme ini, penampilannya tidak berubah. Setelah lama mencari, Suruh dengan lembut menghela nafas dan meletakkannya di samping, mengambil tas kain dan membukanya. Di dalamnya semua barang-barang biasa, beberapa jahitan, selembar kain, gunting, bedak, barang-barang biasa yang dimiliki seorang ibu rumah tangga biasa, untuk memperbaiki dan membuat pakaian untuk suami dan anak-anak mereka. Suruh mengambil kain itu, memasang benang pada jarum, menggunakan sinar itu dan dengan hati-hati mulai menjahit. Angin dingin, tiba-tiba berhembus, sinar yang sepi itu segera padam. Sebuah tangisan lembut, Suruh mengerutkan kening dalam kegelapan, rasa sakit menusuk di ujung jarinya. Dengan kultivasi dan keterampilannya, dia sebenarnya terluka oleh jarum kecil-kecil, bahkan dia sendiri juga menganggapnya lucu. Hanya saja entah kenapa, dalam kegelapan, angin malam yang dingin bertiup melewatinya, hati Suruh terasa berat, seperti batu berat yang tertancap di hatinya. Dia menghela nafas, meletakkan jahitannya, berjalan ke jendela. Pemandangan di luar jendela masih sama, namun suaminya telah pergi untuk waktu yang lama. Setelah fajar, mungkin dia harus mengirim Daren dan yang lainnya turun gunung untuk mencari, mereka tidak bisa terus menunggu seperti ini. Suruh memikirkan hal ini, bayangan Tian Bolis melintas di benaknya, hatinya merasa cemas. Malam masih larut, dia memperhatikan langit untuk waktu yang lama, bibirnya sedikit bergerak, tidak tahu apa yang dia katakan. Setelah waktu yang lama, dia dengan tenang menundukkan kepalanya, menghela nafas dan kembali menutup jendela. Di luar rumah, angin tampak lebih kencang. Gunung Rubah Mayastik, Sekte Raja Hantu. Pada larut malam yang sama, ada juga yang terjaga, tapi mungkin suasananya berbeda. Tersembunyi jauh di dalam gunung, di atas genangan darah, Raja Hantu dan Tuan Hantu berdiri berdampingan. Tuan Ghost masih berpakaian hitam, tidak dapat melihat ekspresinya, dan wajah Raja Hantu memiliki kegembiraan dan kegembiraan yang tak tertahankan. Dia tidak terlihat lelah karena begadang,
pada kenyataannya, dengan keterampilannya, bahkan jika dia tidak tidur selama beberapa hari, itu tidak akan berdampak, dan sekarang wajahnya, tidak hanya tidak ada kelelahan, sebaliknya, itu bersinar dengan cahaya merah redup, penuh vitalitas, fokus sepenuhnya pada genangan darah di bawah. Dipenuhi darah segar, kolam itu berbeda dari biasanya, lagi-lagi ada perubahan. Keempat binatang besar itu masih terkurung di dalam, bahkan Taoti yang melawan dengan sekuat tenaga, tampak kelelahan, merosot di kolam, tidak bergerak setidaknya selama setengah hari. Dan sekarang, kolam yang biasanya sunyi, tidak lagi, di permukaan yang luas, gelembung terlihat dan pada saat yang sama, suara pecah terdengar tanpa henti, dan kecepatannya tidak kurang dari 10 kali lipat dari awal, dan jumlah gelembung juga meningkat banyak sekali. Seluruh genangan darah, tampak seperti mendidih, kekuatan tak terlihat secara bertahap terbangun dari dalam. Dan di ruang ini, bau darah, meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di udara, kuali poros formasi darah 4 dewa, juga berbeda dari biasanya, kuali kuno mentah, telah menyerap banyak energi spiritual dan jahat dari kolam dan binatang, secara bertahap memancarkan kemerahan samar, dan kuali ini yang tampaknya terbuat dari perunggu, sekarang ditampilkan warna kuning transparan dan kuning muda, memberikan penampilan yang serius. Di kuali, karakter terukir misterius itu, masing-masing dari mereka sudah menyala, seolah-olah kembali menerima kehidupan, bersinar. Dan diagram tengah, patung dewa mengerikan yang dikelilingi oleh 4 ketukan spiritual, telah terombang-ambing antara terang dan gelap, masih berwarna merah seperti darah, dengan rakus menghisap energi spiritual yang disediakan di bawah kuali. Dan udara di sekitar kuali, di ruang tertutup ini, masih memiliki pusaran seperti kabut yang membawa kekuatan angin dan guntur yang kuat, berputar di sekitarnya. Dan bahkan Raja Hantu dan Tuan Hantu, masih bisa dengan jelas merasakan, kekuatan mengerikan yang dimiliki kuali ini, dan kekuatan aneh ini, terus meningkat. Dan seperti Raja Hantu, Tuan Hantu memperhatikan kuali dengan cermat, tetapi matanya dingin dan tajam, dibandingkan dengan Raja Hantu, dia kehilangan semangat, lebih banyak ketenangan. Tuan Ghost memperhatikan kuali untuk waktu yang lama, dan berbicara, sekarang semuanya berjalan lancar, dan semuanya seperti yang dinyatakan oleh prasasti di kuali, bergerak maju, dalam 49 hari, formasi darah 4 dewa yang fenomenal ini pasti akan sukses. Raja Hantu menarik napas dalam-dalam, seluruh wajahnya merah, matanya menunjukkan kilatan semangatnya, melangkah maju dan mau tak mau bersiul panjang, berkata, "Bagus, bagus, bagus, aku sudah tidak sabar untuk itu." Tuan Ghost meliriknya, berkata, "Kepala sekte bersabar, hari-hari masih panjang." Raja Hantu mengangkat kepalanya dan tertawa keras, tiba-tiba berbalik dan datang ke Tuan Hantu, menepuk bahunya dengan keras. Tuan Ghost tampak terkejut, matanya bingung, tetapi masih tidak bergerak, berdiri di tempatnya. Saat berikutnya, tangan Raja Hantu masih di bahunya, tetapi tidak ada lagi, dia hanya, haha, tertawa dan berkata, "Bagus, bagus, bagus." Dia tertawa, sangat bahagia, lalu seolah mengingat sesuatu, dia menahan tawanya dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Tuan Ghost, "Terima kasih." Tuan Ghost sedikit menundukkan kepalanya, berkata, "Formasi yang tidak ada bandingannya ini dapat berhasil, adalah keberuntungan semua kepala sekte, dan jika bukan karena kuali naga tersembunyi ini, saya juga tidak berdaya." Raja Hantu tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kuali naga tersembunyi adalah harta berharga sekte Raja Hantu saya, tetapi selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa memahami tulisan itu, hanya Anda pada akhirnya memberi saya uluran tangan, Tuan adalah anugerah surga kepadaku, untuk mencapai dominasiku." Tuan Ghost terdiam sejenak, berkata, "Kepala sekte terlalu baik." Raja Hantu, hehe, tertawa, berbalik dan melihat kuali itu lagi, matanya kembali bersinar dengan kegembiraan yang liar, mau tidak mau mulai tertawa keras lagi. Tuan Ghost hanya diam-diam berdiri di belakang Raja Hantu, menyaksikan sikap gila Raja Hantu yang entah bagaimana, tidak berbicara. Saat ini jika siapapun yang tahu Raja Hantu masuk dan melihat, kemungkinan besar orang itu akan terkejut. Raja Hantu selalu cerdik dan pendiam, tidak pernah memiliki ekspresi mania seperti itu, tetapi di mata Tuan Hantu yang sedang menonton Raja Hantu, tidak ada kejutan. Tidak tahu apakah itu karena Tuan Hantu sering menghabiskan waktu dengan Raja Hantu sendirian dan sudah terbiasa, atau karena dia adalah seseorang yang pendiam,
orang lain tidak tahu sama sekali. Bagaimanapun, di kolam darah tersembunyi di dalam gunung ini, di dalam bau darah yang kental, Raja Hantu dengan puas merencanakan masa depan. Tawa arogan itu bergema tanpa henti, secara bertahap menyelimuti seluruh ruangan. Dan di belakangnya, adalah sosok yang diam. Di bawah bukit King Yun, awan gelap abnormal di Cakrawala telah lama menyebar, tetapi lapisan awan masih ada di sana. Di langit gelap bertinta, hujan masih turun, membasuh dunia fana yang agak sunyi ini. Di hutan belantara, badai dalam kesibukan, rasa dingin menembus tulang. Tempat di mana kamar mayat yang ditinggalkan pernah berdiri, setelah pertarungan sengit, benar-benar hancur, bahkan tanah, digali dengan kekuatan besar, setelah dicuci oleh badai, berubah menjadi lumpur kotor. Langit mendung, sebenarnya tidak ada seberkas cahaya pun. Di hutan belantara, di tengah badai, hanya ada cahaya biru redup, sedikit goyah. Lu Sueki yang menyukai kebersihan, pakaian putihnya sudah ternoda lumpur tapi sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Tidak jauh di hadapannya, tubuh Tian Bolis terbaring dengan tenang, matanya terpejam, begitu damai seolah-olah dia sedang tidur. Xiao Fan masih tidak sadarkan diri, menggunakan cahaya biru redup Tian Ye, wajahnya sepucat orang mati, dan ekspresinya, penuh dengan rasa sakit dan kesedihan, jika bukan karena fakta bahwa dadanya masih sedikit naik dan turun, itu akan membuat orang salah menilai. Saat ini, tubuhnya dalam pelukan Lu Sueki, Tian Ye diam-diam bersinar, di sekitar Lu Sueki dan Xiao Fan, itu menopang celah kecil, kekuatan tak terlihat menghalangi hujan. Dan tidak jauh dari mereka, Ash si monyet, tidak lagi seperti biasanya, diam-diam duduk di tanah, air hujan membasahi bulunya dan butiran air menetes melewati wajahnya dan jatuh ke tanah. Embusan angin dingin bertiup, ketiga mata Ash berkedip, sepertinya terasa dingin dan diam-diam beringsut di dekat Xiao Fan. Lu Sueki diam-diam melihat ke bawah, melirik Ash, lalu mengulurkan tangannya, dengan lembut membawa Ash ke dalam lingkaran cahaya Tian Ye, membiarkannya berjongkok di tubuh Xiao Fan. Ash melirik Lu Sueki, mulutnya mengeluarkan suara ringan, zi, dan kemudian kepalanya dengan lembut jatuh ke bawah, bersandar di dada Xiao Fan. Kepalanya menoleh ke samping, matanya menatap ke depan, tubuh Tian Bolis yang tenang. Seperti mimpi, seperti ilusi, itu seperti mimpi yang panjang dan jauh, tetapi tidak memiliki kegembiraan sedikit pun, karena sampai akhir, itu sebenarnya adalah mimpi buruk. Tubuh Xiao Fan bergerak, ekspresi kesedihan wajahnya yang pucat tampak meningkat. Saat berikutnya, setelah erangan yang menyakitkan, dia perlahan bangun. Cahaya di depannya, cahaya biru redup, dengan lembut melayang di sekelilingnya. Suara di sekelilingnya, itu adalah badai, angin dan hujan, badai menderu. Ash tiba-tiba berdiri tegak, menatap Xiao Fan. Angin dingin bertiup lagi. Xiao Fan menggigil dan kemudian melihat tatapan Lu Sueki, wajah yang seputih dia, di malam badai ini, satu-satunya di sampingnya. Bibir Xiao Fan, sedikit bergetar. Rasa sakit di dadanya telah jauh berkurang, Xiao Fan melirik dadanya, melihat beberapa perban putih dalam berbagai ukuran melilit, melihat mereka robek dari beberapa pakaian, dan ketika pikirannya menjadi lebih jernih, dia segera merasakan tulang yang patah di dadanya, semuanya diperbaiki. Hanya saja pukulan Tian Bolis bukanlah sesuatu yang sepele, seluruh meridian tubuhnya mengalami shock, meskipun Lu Sueki merawatnya setelah itu, tetapi kemungkinan besar dia harus beristirahat selama beberapa hari sebelum dia bisa pulih. Dengan pemikiran seperti itu, dia tanpa sadar melihat ke atas, melihat mentornya yang membesarkannya. Xiao Fan tidak berbicara, dia tampaknya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dalam badai, wajah Tian Bolis basah oleh air, diam-diam berbaring di air lumpur yang kotor. Siapa yang tahu, dia akan menjadi seperti ini setelah dia meninggal. Jeritan serak rendah keluar dari tenggorokannya, tubuh Xiao Fan berguling dari pelukan Lu Sueki, mendarat di lumpur, dan kemudian berjuang untuk merangkak ke Tian Bolis. Lu Sueki tercengang dan kemudian secara naluriah bergerak untuk menariknya, tetapi ketika tangannya menyentuh Xiao Fan terdengar berkata pelan, "Jangan tarik aku." Lu Sueki bingung, perlahan menarik kembali tangannya. Tatapannya memperhatikan Xiao Fan, mengikutinya, menyaksikan dia meninggalkan lingkaran cahaya Tian Ye, langkah demi langkah merangkak menuju Tian Bolis. Badai itu tak berperasaan, menyerbu dengan dingin, segera membasahi tubuhnya. Dalam perjalanan, air lumpur menutupi tubuhnya.
Ash mengikuti Xiao Fan, melihat keadaan tuannya dan tampak khawatir, sering melompat ke sampingnya dan ingin mendukungnya, tetapi karena Xiao Fan jauh lebih besar dari Ash tidak bisa menggunakan banyak kekuatan, mau tidak mau merasa cemas, Zizi memanggil. Akhirnya, Xiao Fan mencapai tempat Tian Bolis berada, di mana dia menyentuhnya, sangat dingin. Xiao Fan menggertakkan giginya, tubuhnya sedikit gemetar. Matanya, dengan hati-hati menilai Tian Bolis, seperti anak yang kembali setelah bertahun-tahun, hanya untuk putus asa. Dari wajahnya, butiran air menetes, mendarat di wajah Tian Bolis yang sudah membeku. Badai semakin intensif. Tatapannya pelan-pelan sampai ke dada Tian Bolis, meski bajunya sudah ditata ulang tapi luka besar yang mengerikan itu masih melotot. Xiao Fan seperti ditusuk, membeku. Kemudian, dia perlahan berbalik dan melihat. Di belakangnya, adalah sosok Lu Sueki yang kesepian dan sedih. Dalam badai, dia diam-diam bertemu tatapan Xiao Fan, wajahnya pucat, tangannya di lengan bajunya, mengepal erat, kukunya menggali jauh ke dalam dagingnya. Saat tatapan itu, tidak tahu kesedihan macam apa itu lagi. Wajah Xiao Fan, berangsur-angsur menjadi kosong, bahkan kesedihan awal, juga menghilang, hanya kosong. Mata dia dengan kosong berbalik, kembali menatap Tian Bolis, badai bertiup, wajah Tian Bolis, tidak tahu sejak kapan, berlumuran lumpur tanah. Xiao Fan perlahan mengulurkan tangannya, menyeka air hujan di wajah Tian Bolis. Ketika dia menyentuh kulit yang dingin, tangannya tampak seperti terbakar, secara naluriah menyusut kembali dan kemudian merentangkan lagi, dengan hati-hati menyeka lumpur dan hujan dari wajah Tian Bolis. Dan kemudian, dia menopang dirinya sendiri, merangkak di dekat tubuh mentornya, menggunakan dadanya sendiri, memblokir badai untuk Tian Bolis, tidak membiarkan hujan pahit yang dingin ini menyentuh tubuhnya. Lu Sueki diam-diam menyaksikan semua ini, tidak menghentikannya, di wajahnya yang cantik, hanya ada kesedihan. Ketika saya masih muda, keluarga saya hancur. Suara Xiao Fan, tiba-tiba terbawa badai, dia berbicara perlahan, seperti setiap kata, dilontarkan ke dalam hatinya berkali-kali dan kemudian perlahan dimuntahkan. Lu Sueki diam-diam berjalan di dekatnya, dan tubuh Xiao Fan masih tidak bergerak, masih menghalangi hujan dari tubuh Tian Bolis. Gurulah yang membawa saya ke lembah bambu besar, mengajari saya dan membesarkan saya, cinta kasihnya, saya tidak bisa lagi membayar dalam hidup saya. Tubuh Xiao Fan, goyah, tidak tahu apakah itu karena kelelahan, tampak seolah-olah dia tidak bisa lagi bertahan. Wajah Lu Sueki berubah, mengulurkan tangannya untuk mendukungnya, tetapi ketika tangannya menyentuh Xiao Fan malah bergeser sedikit menjauh, menghindarinya. Tangan Lu Sueki membeku di udara. Xiao Fan dengan susah payah memeluk tubuh Tian Bolis, memeluk kepalanya dalam-dalam, pada saat yang sama wajahnya mengungkapkan kesedihan yang dalam, mulutnya bergumam. Lu Sueki berdiri di sampingnya, dalam badai, dia masih jelas mendengar kata-katanya, Xiao Fan hanya terus mengulangi satu kalimat. Seumur hidup saya, tidak bisa lagi membayar. Seumur hidup saya, tidak bisa lagi membayar. Bibir Lu Sueki bergetar, matanya, menyapu wajah Tian Bolis, siapa tahu, pada malam yang sama, orang ini pernah tersenyum dan berbicara dengannya, berjanji padanya, membiarkannya dalam keputusasaan, untuk melihat sinar samar dari harapan. Bukankah sebentar lagi siang? Tapi mengapa, langit dan bumi ini, bahkan pada saat ini, selain badai ini, hanya menyisakan hamparan kegelapan. Air mata di sudut mata Lu Sueki, dalam badai ini, diam-diam menetes.